Menurut efek kupu-kupu, takdir umat manusia bisa berubah hanya dengan satu pilihan saja. Dengan kata lain, ini adalah fenomena sialan setidaknya bagi protagonis kita karena sampai sekarang dia telah membuat beberapa keputusan dalam hidupnya yang dia sesali. Seseorang di balik pintu memanggil dengan sebutan sayang dan bertanya apakah dia sedang mendengar. Orang itu berkata bahwa dia datang ke sana karena tahu dia ada di dalam. Jadi lebih baik dia membuka pintu, dia sudah bicara dengan Ophelia dari rumah para guru, dan tahu bahwa si anak tidak ada kelas hari ini. Orang itu terus mendesak sementara protagonis bergumam bahwa tidak ada penguntit yang lebih buruk dari ini. Tiba-tiba orang itu berkata baiklah lalu menikam pintu sambil mengumumkan bahwa dia akan menerobos. Si anak jelas ketakutan karena wanita gila ini, dia mulai memotong pintu sementara dia protes bahwa ini melanggar aturan. Presiden OSIS seharusnya yang menghukum orang-orang untuk hal seperti ini, namun dia hanya menerobos pintu dan berkata bahwa sayangnya dia adalah presidennya. Dia bertanya-tanya kenapa dia selalu tetap tepat 32 meter jauhnya darinya. Anak kita ketakutan karena wanita gila ini benar-benar mengukur jarak. Sekarang kita melihatnya lebih jelas. Dia memakai topi kecil, bibir merah menyala, dan rambut perak. Gadis ini mengingatkanku pada Esdeath dari Akame ga Kill. Dengan pesona, kepercayaan diri, dan sedikit nakal, dia bertanya kapan akhirnya dia akan menikah dengannya. Tapi tiba-tiba suara lain di ruangan mempertanyakan apa yang sedang dibicarakan sang putri. Seorang gadis dengan telinga berbentuk kucing mengamati dari jendela dan ingin tahu apakah keluarganya benar-benar seperti itu. Protagonis mengenali gadis kucing itu sebagai Seras, dia mengejek, mengatakan bahwa tempat ini terlalu terang untuk muncul pembunuh. Dia tidak ingin saksi melihat apa yang akan dia dan dia lakukan. Jadi Seras sebaiknya pergi, namun Seras menjulurkan lidah dan menjawab bahwa membunuh saksi adalah tepat pekerjaannya sebagai putri. Protagonis malang kita hanya berdiri di sana. Mengatakan bahwa dia merasa sangat tidak nyaman dengan semua situasi ini, dia bahkan belum mempertimbangkan pernikahan. Jadi apa yang sebenarnya mereka bicarakan, lalu tiba-tiba atap meledak, seorang badas lain datang, teman-teman, kedua gadis itu memandang dengan marah pada yang baru datang. Sementara anak kita bertanya-tanya kenapa Lilu juga ada di sini. Gadis ini bergaya, bahkan memiliki tato suku di pahanya. Dia berkata pada anak kita bahwa sudah saatnya dia mulai tinggal bersamanya. Semua persiapan pernikahan sudah siap, jadi dia hanya perlu buru-buru dan pergi. Tapi sebelum ada yang terjadi lagi, seorang gadis berambut hitam menerima rantai yang dilempar seperti pastor tepat saat dia sedang bertanya pada Daud. Kenapa dia selalu dikelilingi oleh banyak bangsawan sombong, pria ini penuh dengan karakter kuat. Dan sekarang muncul penyihir kecil nakal bertanya-tanya kenapa ada begitu banyak wanita cemburu di sini. Daud Campbell sudah lama menjadi miliknya. Namanya Feyenoord, sekarang semua saling menatap. Satu berkata ini sudah jadi kompetisi, yang lain menyebutnya gila. Jelas wanita-wanita ini ingin saling membunuh dan begitu pertarungan dimulai dengan anak malang kita di tengah-tengah. Benar-benar bingung, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana bisa sampai pada titik ini protagonis kita tampak mulai mengingat semua yang telah terjadi. Sejak saat Elnor melamarnya, saat itulah dia mulai bicara tentang permainan bertahan hidup yang membuatnya terjebak dalam kekacauan ini. Permainan itu bernama Savior in Ascension atau disingkat SA. Siapapun yang melihat permainan itu untuk pertama kali akan menganggapnya sampah untuk kutu buku. Tapi protagonis kita sudah menyelesaikan permainan itu dan melihat endingnya. Dia pikir itu sempurna, menyenangkan, dan benar-benar sepadan, tapi kemudian keesokan harinya, dia dipindahkan ke dalam permainan. Ini membingungkannya karena dia tidak tertarik mengubah cerita, dia tidak membenci pengembangnya, dan bahkan tidak terlalu terikat pada protagonis sampai hal seperti itu terjadi. Bagaimanapun sekarang dia menghuni tubuh Daud Campbell, seseorang yang benar-benar tidak punya kekuatan, pewaris seorang Viscount acak dari kota terpencil di dunia ketiga. Wilayah Campbell hanya fokus pada pertanian. Bahkan hampir tidak ada gadis di seluruh tempat itu. Selain itu, mereka hampir tidak disebutkan dalam cerita aslinya dan itulah tepatnya mengapa putra Viscount ini saat masuk ke Akademi Kekaisaran, dia membuat dunia itu menjadi kacau. Anak laki-laki kita mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dia akan pergi. Ayahnya dengan penuh semangat mengatakan bahwa dia benar-benar kebanggaan tanahnya, memperingatkan agar tidak membuat masalah dan berhati-hati karena Akademi Elefante adalah tempat berkumpulnya sebagian besar bangsawan. Yang dia inginkan hanyalah agar anaknya menjaga profil rendah. Anak laki-laki itu mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti. Saat ini Daud Campbell memiliki peringkat F di semua statistiknya, tidak memiliki kemampuan, penguasaan, atau bakat khusus apapun. Bahkan sebagai pemain veteran yang telah membaca banyak cerita, dia benar-benar terkejut melihat karakter ini tidak memiliki apa-apa sama sekali. Misi utama saat ini
adalah masuk ke akademi dan ditugaskan ke sebuah kelas. Dan dia tahu betul bahwa menurut sistem permainan, karena pemberontakan sipil, tapi anak laki-laki, kita tidak berniat melakukan apapun yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Dia meyakinkan ayahnya bahwa dia akan melakukan yang terbaik agar tidak menarik perhatian. Apakah itu benar-benar perlu dikatakan? Anak laki-laki itu menambahkan bahwa nilainya juga akan tetap di bawah rata-rata hanya untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Ayahnya menghela napas dan berkata agar dia pergi saja, dan pria itu, di adegan berikutnya kita melihat Elnor masuk ke sekolah seperti bencana berjalan yang hampir terjadi. Selama perjalanan dengan kereta, dia terus berpikir, meskipun menjadi protagonis, yang dia inginkan hanyalah menghindari perhatian. Dia sudah sendirian sepanjang hidupnya dan memang begitu dia berencana untuk tetap di akademi juga. Masalahnya sekarang adalah dia ingin tahu mengapa, karena sejak awal dia berada di gerbong yang sama dengannya dan bukan dengan orang lain. Julukannya tidaklah ramah, Elnor yang haus darah, seorang wanita yang di usia muda sudah membangun gunungan mayat di kakinya. Sebenarnya dia adalah bos akhir dunia ini. Seiring permainan berjalan, dia dan protagonis terus bertarung sementara kewarasannya runtuh. Saat itulah keberadaan iblis abu-abu yang tersembunyi melahap tubuhnya. Pria itu, entah didemonisasi atau hanya dalam kondisi sehat, tetap menakutkan. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba dia bertanya apakah dia butuh dokter. Wajahnya terlihat sangat pucat, sedikit melamun. Dia bergumam bahwa dia baik-baik saja, lalu dia meminta maaf atas gangguan itu dan menjelaskan bahwa kerajaannya ingin menunjukkan bahwa mereka orang yang ramah. Jadi mereka menempatkannya di gerbongnya agar terlihat berbaur. Saat dia berbicara, dia merasa agak bingung. Dia sangat berbeda dari yang dia ingat dalam cerita. Dalam permainan dia digambarkan sangat meritokratis, perfeksionis, dan berani. Jadi kenapa sekarang terlihat agak lembut? Elnor bertanya kenapa dia tidak menjawab. Dia penasaran tentang sesuatu yang masih kaku. Dia berkata itu bukan apa-apa. Ah sial, seharusnya aku tidak mengatakan itu. Mencoba memperbaiki kesalahannya, dia berkata bahwa dia mendengar dia agak ketat. Elnor memberinya tatapan, kamu agak aneh. Dia hanya menghela napas, ya aku sering mendengarnya. Sekali lagi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus bertindak seperti figuran dan tidak terlibat dengan orang ini. Rencananya sekarang sederhana, hanya melihat pohon di luar sampai mereka sampai di akademi dan tidak pernah berbicara lagi. Tapi tepat saat itu sebuah batu terbang ke jendela, hampir mengenai kepalanya secara langsung. Pada saat itu dia melompat ke arah Elnor dan kereta meledak di tengah. Kalung yang dia pakai, Elnor memiliki mantra pelindung berbasis pengenalan, sesuatu yang sangat dikenal oleh protagonis kita. Pilihan terbaik untuk bertahan hidup adalah pelukan hangat yang baik. Maaf untuk ini, pikirnya, tapi dia tidak akan bertahan dengan statistik peringkat F. Beberapa waktu kemudian Elnor bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia berkata iya saat berbaring di atas sesuatu yang sangat lembut. Saat membuka mata, dia melihatnya menatap seolah tidak terlalu peduli. Si bodoh tiba-tiba bangkit hendak minta maaf, tapi Elnor jelas mengira dia mencoba menyelamatkannya. Dia berkata belum pernah melihat pria sejujur itu seperti dia. Dia berterima kasih atas niatnya. Jadi tidak perlu minta maaf. Anak laki-laki kita benar-benar bingung karena sebenarnya dia hanya melompat ke arahnya untuk menggunakan perlindungan baju zirahnya. Tapi sekarang dia salah paham, berdiri dan bertanya namanya dan sekarang tahu bahwa dia dalam masalah besar. Jika dia memberitahunya setiap kali mereka bertemu, mereka pasti akan berinteraksi. Menghindarinya akan mustahil. Tapi pada saat yang sama tidak ada cara untuk menipu wanita yang begitu tajam. Jadi dia hanya menghela napas dan mengatakannya, Daud Campbell si bodoh. Wanita sialan itu tersenyum, aku tidak akan pernah melupakan ini. Suatu hari aku akan membalas budi ini. Dengan itu dia resmi menarik perhatian seorang bangsawan dan kondisi untuk acara khusus telah aktif. Dia menerima 2 hadiah, penyintas putus asa dan pesona, mematikan. Beberapa waktu kemudian, beberapa kereta mendekati lokasi ledakan mencoba mencari tahu mengapa sebuah kereta menuju Gajah hancur. Setidaknya para dokter tiba dengan cepat sehingga korban jiwa minimal. Mereka yang menerima perawatan sudah langsung diangkut ke akademi. Beberapa saat kemudian dalam perjalanan, anak laki-laki kita menyadari hadiah kecilnya ternyata memiliki daya tarik fatal. Atau lebih tepatnya daya tarik mematikan yang tentu saja terus diterjemahkan dengan cara yang berbeda, tapi pada dasarnya dia harus membuat orang jahat tertarik padanya. Ketika itu terjadi, dia akan menerima hadiah baru. Sekarang semuanya masuk akal. Sejak dia tiba tidak ada cara untuk mengetahui apa bakat spesialnya. Semua orang di desa Campbell baik hati, jadi tidak mungkin itu aktif. Sekarang aku mengerti ini adalah bakat alaminya. Dengan mendapatkan perhatian Elnor, dia menerima penyintas putus asa. Pada dasarnya semakin dekat dia dengan kematian. Atributnya semakin meningkat.
Selain itu, pesona mematikan membuat orang berbahaya lebih mudah tertarik padanya dan semakin intens situasinya semakin kuat efeknya, penyintas putus asa tampaknya kemampuan sempurna untuk bertahan hidup dalam pertempuran. Di sisi lain, pesona mematikan tidak terlihat sehat untuk dimiliki. Dia tahu persis siapa orang paling berbahaya di tempat ini. Dan siapa yang paling mungkin tertarik padanya, ada seorang satria yang hidup untuk bertempur, Dewi Pedang yang memotong siapapun yang mendekat 3 langkah darinya, seorang pembunuh kejam yang membunuh siapa saja selama dibayar harga yang tepat, dan seorang penyihir jenius yang meledakkan apa saja tanpa pikir panjang. Masing-masing dari monster ini adalah mimpi buruk mutlak untuk dihadapi. Tapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa yang paling penting adalah mendapatkan kemampuan untuk bertahan hidup. Yang aneh adalah bakatnya muncul dengan tanda tanya di tempat seharusnya klasifikasinya. Yang berarti itu sesuatu yang luar biasa atau sama sekali tidak berguna. Seorang dokter di dekatnya memperhatikan anak itu bergumam untuk dirinya sendiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan tepat saat itu mereka tiba di akademi, masuklah ke aula besar tempat mereka memberikan pidato sambutan khas untuk siswa baru, berharap mereka tahun yang baik, tapi pikirannya masih terjebak pada percakapan yang baru saja dia lakukan dengan pria dari kereta. Pria itu bertanya, apakah dia benar-benar di kereta yang sama dengan Putri Elnor? Begitu anak laki-laki kita bilang iya, pria itu memperingatkan dia juga berasal dari keluarga yang tidak dikenal dan perlu mengerti bahwa bukan kebetulan batu itu tepat mengenai tempat mereka duduk. Keluarga Elnor memiliki banyak musuh dan jika dia terlalu dekat dengannya, dia akan menjadi target bangsawan lain juga. Anak laki-laki kita hanya mengangguk mengatakan akan mengingatnya. Tapi dia sudah tahu, sistem sudah memberitahunya bahwa acara lain akan melibatkannya. Dan karena dia akan mati jika tidak mengikuti instruksi sistem, dia tidak punya banyak pilihan. Selain itu, fitnah adalah hal biasa di akademi ini. Tidak heran wanita ini akhirnya menjadi bos akhir. Saat itu 3 pria muncul dan bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Bajingan ini, seorang petani seperti dia pasti tersesat di tempat sebesar ini. Sementara dia sibuk dengan pikirannya, semua orang lain sudah berpasangan untuk ujian pertama. Sekarang si bodoh tidak punya pilihan selain berlatih dengan siapapun yang tersisa. Dan dia tahu siapapun yang tersisa pasti sangat kuat dan sialan memang begitu. Sayangnya bagaimanapun juga si malang akan segera dipukuli, namanya Elia Crixanax. Dia jenius terbesar di dunia ini. Dengan senyum cerah, dia bertanya apakah butuh bantuan, masih sedikit bingung. Dia bilang iya tentu saja. Tapi dalam hati dia tahu wanita sialan ini ditakdirkan menjadi penyelamat dunia. Sebenarnya dia adalah protagonis dari SR di sana. Tampil mengesankan, mengulurkan tangan untuk membantu pria itu bangkit. Ya, dan gambar pembuka bab ini benar-benar indah. Terima kasih seniman. Sementara itu di ruangan lain, seseorang menyebutkan bahwa Count Crichton dan Galantir juga sudah tiba. Seorang gadis berkacamata bertanya-tanya apakah orang itu sudah kehilangan akal. Duel sudah dimulai. Bagaimana beraninya datang terlambat dan saat itulah sang binatang masuk dengan berdarah dan megah. Gadis berkacamata ingin mengajukan sejuta pertanyaan. Tapi pertama-tama, di mana kau sebenarnya? Elnor hanya menjawab bahwa dia ada urusan yang harus diselesaikan. Wanita berkacamata mengatakan kepada yang lain untuk keluar, dia perlu berbicara secara pribadi dengannya sedikit, kemudian dia bertanya berapa banyak orang yang mati, dia menjawab dengan acuh tak acuh, tidak terlalu banyak, hanya sekitar 12. Mereka adalah orang-orang yang mencoba membunuhnya dan berani menyerang lagi. Bahkan setelah kecelakaan kereta, wanita itu menghela napas mengatakan seharusnya membiarkan sekolah yang menangani masalah ini, tapi dia tidak. Dia merasa itu sangat membosankan. Bukankah itu sesuatu yang membosankan seperti membiarkan orang lain? Membunuh orang yang mencoba membunuhnya? Kepala sekolah mengatakan agar dia bersiap dan pergi ke duel. Jika dia cepat, dia akan punya kesempatan melihat dia. Dan Crixus bertarung melawan seseorang bernama Dawn Campbell yang tidak pernah dia dengar. Dia merasa itu aneh. Aneh karena anak itu tidak terlihat seperti orang yang menonjol, tapi dengan bibirnya yang penuh dia tersenyum sambil berpikir. Agak berbeda ya. Sementara itu pria kita gemetar di tengah arena. Dengan seluruh kerumunan memanggilnya kampungan, dia tahu statistiknya benar-benar sampah. Jika kena satu pukulan saja dia mati secara teori, namun dia harus punya sedikit keunggulan sekarang. Dia punya bakat yang aktif saat dalam bahaya kematian. Semakin berbahaya saat itu, semakin meningkat statistiknya. Dia juga sadar pasti ada banyak penjahat yang mengawasinya saat ini. Jadi setidaknya jika dia tidak mati, dia bisa menarik sedikit perhatian. Mungkin jika dia memainkan kartu dengan baik, situasi ini bisa menguntungkan, tapi kemudian
Elia dengan ekspresi aneh memanggil namanya, menyuruhnya jujur, dia sudah tahu, dia terlihat sangat lemah, dia gagap, tapi dia hanya mengangguk. Sekarang dia yakin. Awalnya dia berencana memukulinya, tapi sekarang mulai merasa kasihan. Pria itu terdiam. Kenapa dia harus dipukuli tanpa alasan? Sekarang Elia menjelaskan, itu karena dia tahu dia bersama Elnor dan membenci wanita itu. Bukan hanya dia membenci seluruh keluarga Tristan. Mereka semua iblis, pria kita sadar. Terkait dengan drama cerita yang melibatkan keluarganya, dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya sial dan berakhir di tempat yang sama dengan Elnor. Tapi Elia tidak peduli karena hanya melihatnya, mengingatkannya pada wanita itu. Dan itu membuatnya marah. Lalu dia membuat tawaran menggoda, bertanya apakah dia tertarik berpura-pura bertarung. Protagonis tahu ini pilihan bagus. Masalahnya jika dia pura-pura bertarung, kemampuan tidak akan meningkat sama sekali, dia tidak akan tahu apa sebenarnya bakatnya. Satu-satunya cara untuk menonjol adalah bertahan hidup melawan dia dengan kekuatan penuh. Jadi itulah yang dia minta dia lakukan. Dan untuk membuatnya semakin marah, dia menambahkan, sebenarnya aku sangat suka Elnor. Elia langsung tegang sambil menggenggam pedangnya. Dia tidak yakin apakah dia serius, dan karena membuatnya bertarung serius adalah satu-satunya pilihan, dia bersikeras. Aku serius, aku suka dia sebanyak kamu membencinya. Saat itu, pesona mematikan aktif, dan sekarang semua penjahat yang mengawasinya semakin tertarik. Dan tampaknya dia baru saja menerima hadiah kecil lagi. Elia mengatupkan giginya, kalau begitu aku tidak akan merasa bersalah atas apa yang akan aku lakukan. Dalam sekejap dia sudah tepat di depannya. Pada pukulan pertama, pedang kayunya hancur total. Dia tersenyum. Ya, setidaknya kamu menghindar. Kupikir kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Melangkah maju menyiapkan pedangnya untuk menyerang. Sekarang aku akan sedikit lebih serius. Saat itu dalam momen hidup mati, kemampuan bertahan hidup, putus asa aktif, kekuatannya melonjak ke tingkat X dan dia memukul wajahnya dan kemudian dia ingat peringkat EX adalah level tertinggi dalam permainan dan Elia terbang langsung menabrak dinding. Dinding arena meledak dan semua orang termasuk dia terdiam terpana. Nore tepat di sana mengamati semuanya. Meskipun semua statistiknya peringkat F pada hari pertamanya, Daud Campbell baru saja menghancurkan protagonis dunia. Pria itu benar-benar berharap gadis itu tidak mati karena wajahnya tertancap di tanah. Beberapa saat kemudian, dalam sebuah pertemuan seseorang menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa anak itu penipu, apa yang dia lakukan tidak masuk akal, semua tahu statistiknya rendah. Pria bertato menjawab, tidak ada yang di seluruh Fante bisa menerima pukulan seperti itu dan keluar tanpa cedera. Dia percaya anak itu pasti menggunakan semacam zat ilegal atau metode terlarang untuk mengalahkan Elia. Tentu saja ada kemungkinan lain, tapi itu cukup aneh. Mungkin sebenarnya dia jenius monster. Bagaimanapun juga, Margrave Kendrick, pria yang mensponsori Elia, tidak akan tinggal diam dan menerima hal seperti itu. Mengalahkan Elia dan sponsor utamanya akan menjadi bencana bagi akademi. Jadi mereka perlu mengungkap anak itu sebagai penipu secepat mungkin dan melihat bagaimana keadaannya. Pria berpakaian hijau tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan dari mereka. Dia menjelaskan setiap tahun banyak siswa menarik diterima. Mengingat anak ini menarik begitu banyak perhatian. Dia akan segera dipaksa bertindak lagi dan saat itu terjadi mereka akan tahu dengan pasti apakah dia penipu atau tidak. Sementara itu wajahnya sudah ada di semua koran. Semua orang bertanya siapa sebenarnya Daud Campbell, anak kita tidak percaya. Ini terjadi di hari pertamanya. Dia tidak pernah membayangkan bakat sialan itu akan membuat perbedaan sebesar ini. Lalu muncul profil baru di daftar hadiahnya. Jelas Elnor Elinaris tercinta kita, Tristan, tingkat kepercayaannya baru saja naik ke level 2. Yang berarti dia bisa mengklaim hadiah kecil lainnya. Selain itu saat duduk di kursinya, dia memperhatikan sesuatu, rasa penasaran, beberapa karakter terus meningkat. Dia menyadari ada pola mulai dari penasaran, lalu menjadi tertarik dan akhirnya percaya. Dan poin-poin ini bisa digunakan di toko yang tidak dia mengerti, adalah mengapa bos akhir yang seharusnya tidak peduli padanya justru paling tertarik dari semuanya. Lalu, dia menerima teknik gaya anggar dari keluarga Tristan. Satu-satunya masalah adalah keluarga itu sangat terkait dengan iblis, tapi bagi dia yang hanya ingin bertahan, hidup itu sama sekali tidak penting. Yang benar-benar membingungkannya adalah Elia Chris Anax. Dia bukan orang jahat. Jadi kenapa ada kartu profilnya juga? Tingkat penasaran sudah di level 4, tapi dia belum bisa mengklaim hadiah apapun. Dia tahu dia bukan penjahat. Bukan orang jahat dan bahkan tidak peduli padanya. Jadi kenapa kartu itu ada di sana? Tepat saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Ini kamar Daud Campbell. Dia mengenali suara itu. Di luar seseorang mengumumkan aku Eliam, biarkan aku masuk. Seketika anak itu mulai gemetar. Rencananya diam total, menahan napas.
mungkin dia akan pergi. Tapi pria itu kasihan pada gadis malang itu. Dia di luar dengan penyangga leher dan wajah penuh perban. Dia menderita, dia menghela napas. Aku tahu kamu di sana, kalau kamu tidak jawab, aku akan merobohkan pintu dalam beberapa detik. Dia panik dan berteriak kamu, gila. Sekarang dia tahu dia di sana. Dia bilang buka karena dia punya sesuatu untuk dikatakan. Dia ragu apa yang ingin dia lakukan sekarang, lalu dia yang sudah sembuh total, dan tersenyum berkata mungkin kita harus saling mengenal lebih baik. Ini pertama kalinya protagonis memukul gadis begitu keras sampai dia jatuh cinta padanya. Selamat datang di dunia Red Pill kurasa. Beberapa saat kemudian dia keluar dari kamarnya dengan marah kamu, harusnya menerimanya, kamu terlalu kaku. Muncul bahwa dia mencoba bersikap ramah, tapi pelayan menyeretnya keluar, sementara dia menggerutu. Bertanya-tanya bagaimana caranya berteman dengan anak itu, seseorang lewat di sampingnya dan saat itu, sebuah tas jatuh ke lantai, dia berlutut untuk mengambilnya dan orang lain berkata, kamu harus lebih hati-hati saat berjalan. Sialan itu, Nore yang memancarkan keanggunan, dia meliriknya, kamu terluka saat Elia melihat wajahnya. Sebuah ingatan menyala dalam pikirannya, sebuah suara berkata, saudara lari di depan sebuah padang terbakar. Tanpa berpikir panjang masalahnya, dia tidak yakin bisa membunuh Elnor dengan levelnya saat ini. Tapi Elnor hanya berdiri di sana cantik, tak tergoyahkan, mengulurkan tangan raksasanya. Eleven bangun sekarang juga, Elia merasa aneh, dia yakin Elnor melihatnya meraih pedangnya. Lalu kenapa dia tidak bereaksi dan kemudian dia bergumam, kembalikan padaku. Sekarang aku mengerti tas itu sebenarnya milik Elnor. Dan sekarang dia hanya mengembalikannya, tapi pada saat yang sama dia ingin tahu apakah kamu benar-benar ada hubungannya dengan Daud. Lalu Elnor memberinya petunjuk yang sangat spesifik, hanya pergi ke ujung lorong belok kiri, dan kamu akan menemukan kamar Daud. Segera Elnor menyipitkan mata, bagaimana kamu tahu di mana kamar Daud? Dia terlihat sangat tidak nyaman berkata. Aku baru saja bersamanya, oh Tuhan ini akan menjadi bencana, Elnor bertanya. Dan apa sebenarnya alasanmu bersamanya? Elia semakin tidak nyaman, berkata itu hanya hal-hal pemula, kamu tahu saling mengenal. Tapi Elnor hanya tersenyum dan mengingatkan murid baru tidak diperbolehkan berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi mulai sekarang kamu harus mengerti bahwa kamu tidak boleh masuk ke kamar itu lagi. Elia tampak tidak terlalu khawatir. Dia hanya ingin tahu jenis hubungan mereka. Tapi Elnor hanya berbalik dan berkata, aku tidak ada urusan dengan pria itu. Dia hanya perlu belajar untuk tidak pergi ke kamarnya lagi. Tapi Elia ingat sesuatu saat dia berkata, aku suka Elnor sama seperti kamu membencinya. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, dan meskipun hanya untuk mengumpulkan informasi, dia harus terus mendekatinya sekarang. Anak kita menuju ujian penempatan kelas itu adalah tes yang sangat teliti dan penting di akademi ini. Para murid dibagi dalam kelompok setelah duel 1 lawan 1 dan karena dia mengalahkan Elia, dia masuk ke kelompok terkuat. Semua di sana terlihat bangga dan percaya diri, sementara dia hanya berdiri dengan sangat ketakutan. Dan masalah terbesar adalah gadis ini yang tidak menjauh darinya, dia sudah mencoba menyingkirkannya sejak kemarin. Tapi sekarang dia di kelompok yang sama dengannya, yang hanya memperburuk keadaan, belum lagi ketertarikannya padanya, terus bertambah. Yang jujur saja menakutkan, tiba-tiba dia ingat seseorang meninggalkan banyak roti di depan kamarnya. Mendoakan keberuntungan untuk ujian. Dia tidak tahu apakah itu dari dia atau orang gila lain, tapi bagaimanapun juga keadaan tidak. Tapi notifikasi sistemnya tentang Elnor menunjukkan bahwa sebuah peristiwa akan segera terjadi. Elnor sehat seperti biasa, muncul mengumumkan bahwa dia akan bertanggung jawab mengawasi mereka selama ujian. Satu anak kita sudah tahu jika dia yang bertanggung jawab. Tidak mungkin tidak akan terjadi sesuatu. 2 para guru berkumpul. Bersemangat melihat bagaimana kinerja anak yang mengalahkan sang pahlawan 3. Elnor mengatakan kepada mereka untuk cepat, dia akan memandu mereka ke area ujian 4. Beberapa staf terkesan berkomentar bahwa para murid bekerja lebih keras tahun ini. Para murid berjalan di lorong yang remang-remang. Elia langsung bertanya, ini bagian dari ujian, tapi anak kita dia tahu persis ini apa pintu masuk telah disegel. Listrik telah diputus dan tepat saat itu peristiwa Elnor aktif dan Daud tahu ini bukan ujian, ini adalah penyergapan. Notifikasi sistemnya mengonfirmasi upaya pembunuhan lain sedang dalam perjalanan, dia memperhatikan. Sementara murid lain mengobrol santai mengira seorang akan datang menyelamatkan mereka segera, tapi Daud mulai menganalisis. Setiap orang di lorong ini adalah bagian dari kelompok protagonis utama. Ini adalah peristiwa yang menyatukan mereka dan membuat mereka mengikuti cerita bersama. Semua di sini penting untuk plot akhir. Dia melangkah maju dan menunjuk peta. Aku pikir yang terbaik adalah menuju ruang utama, itu lebih luas. Jadi kita bisa mengamati area dengan lebih baik, setidaknya tempat itu punya peralatan beberapa persediaan. Dan jika mereka disergap lebih baik daripada terjebak di lorong sempit ini, seorang gadis berjubah biarawati mengangkat alisnya. Kenapa tiba-tiba kamu bicara soal jebakan? Tapi cowok kita cuma mengangkat bahu ketua OSIS.
Dan Elia pasti sudah sadar kita nggak sendirian di sini, dia mulai berjalan, dia sudah menghentikannya, mau kemana? Dia cuma bilang itu perlu, tapi dia mengerutkan kening, arah yang kamu tuju benar-benar berlawanan dengan ruang utama. Cowok kita penuh keraguan, tahu dia nggak bisa ungkap kebenaran, tapi ini sangat penting dan dia akan jelaskan nanti. Rencananya mengirim semua ke ruang utama dan tinggal di belakang supaya nggak jadi target, karena target sebenarnya adalah wanita gila itu. Selama mereka bisa tangani dan dia tetap hidup, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang mereka sudah maju di lorong dan dia merasa lega. Rencananya berhasil, sepertinya memukul Elia ke dinding memberinya sedikit kredibilitas. Sekarang yang harus dia lakukan adalah menunggu acara selesai, biarkan mereka urus semuanya dan tetap benar-benar di luar urusan. Tapi tepat saat itu, seseorang bicara padanya, seorang pria, bilang dia di sini untuk perbaiki pemadaman dan minta dia tunjukkan jalan. Sayangnya penglihatannya kurang bagus di gelap, sistem langsung memberitahu ada situasi berbahaya terdeteksi. Sementara itu di area lain Freya bertanya apakah Daud benar-benar akan baik-baik saja. Mungkin sesuatu buruk bisa terjadi. Yang mereka nggak sadari ada banyak pembunuh tepat di atas mereka. Elia komentar mungkin dia punya rencana, tapi mereka tetap harus hati-hati. Jelas, Elnor tercinta sudah sadar ada yang sangat salah. Si aneh berpikir dia yakin kelompok itu pasti sudah dibunuh oleh wanita jahat itu, bahkan si bodoh yang kelihatannya punya potensi mudah tertipu, pembunuh profesional seperti dia bisa nilai level seseorang. Cuma dengan lihat gerakannya, dan dia tahu cowok kita benar-benar amatir, dia akan bersenang-senang. Sedikit sebelum membunuhnya, dan kemudian menghabisi Nona Tristan, saat itu pria itu memanggil cowok kita yang menoleh ke belakang, lalu memujinya bilang dia kerja bagus dan saatnya dapat hadiah. Cowok kita melirik dan berterima kasih, bilang setidaknya dia hamud-hamud. Pria itu sangat takut lihat si sialan tahu namanya, dan protagonis cuma bilang dia senang, karena kalau orang lain yang lebih kuat benar-benar bakal dalam bahaya. Dia cukup lega tahu itu orang lemah, tapi dia sudah sadar dari cara jalan anehnya. Pria itu merasa aneh semua ini tanpa ngerti apa yang dikatakan si gila itu, tapi cowok kita cuma mikir, dengan bertahan hidup si putus asa nggak akan terlalu sulit. Hamud putuskan serang secepat mungkin. Dan selesaikan sebelum keadaan makin rumit. Cowok kita sedang bersiap sementara di ruangan lain. Para pria dilempar ke dinding, kena hujan panah, yang lain terbang. Cowok itu dipukul dari segala arah, nggak heran, ini kelompok protagonis. Elia suruh Palkas membekukan para pria itu sambil bertanya di mana Elnor. Dia sangat mengesankan, menyerang dengan pedangnya, dan melempar 4 orang bodoh ke dinding. Mereka malah nggak punya kesempatan dan sudah muntah semua isi perutnya. Dia langsung tangkap yang pertama dan suruh langsung bilang, siapa yang kirim mereka? Sementara itu penyihir membekukan sisanya. Saat itu mereka tahu itu Jamut dari bulan sabit. Elnore mau tahu apakah dia juga di sana, tapi pria itu bilang dia nggak akan bilang, dia diinjak. Dan meski ada yang bilang diinjak, wanita nggak sakit. Aku rasa ini benar-benar sakit. Wow, kepalanya hampir pecah dan dia peringatkan lebih baik. Bilang sekarang juga. Lalu pria itu mengaku iya dia ikut tapi di area lain. Elia bilang dia terlalu jauh, tapi Elnor jawab siapa yang coba bunuh dia akan alami nasib sama. Hamud pembunuh spesialis, dan saat ini cuma ada satu orang yang jadi sasaran mudah untuk dia. Saat itu Elia dan yang lain simpulkan Daud keluar sendiri untuk tarik orang terkuat ke arahnya. Elia mau tahu hubungan mereka dan dia sekali lagi bilang nggak ada. Kenyataannya dia nggak cukup kenal. Nggak cukup. Maksudmu kamu mau kenal dia lebih jauh ya nakal? Sementara itu, pembunuh itu sedang berkata pada dirinya sendiri bahwa dia seorang profesional, telah memasang penghalang yang sempurna. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Jelas saja, dia sedang dipukul oleh anak kita yang memiliki bakat bertahan hidup yang aktif, belum lagi dia juga sudah memiliki teknik pedang yang dia terima dari Nori. Jadi anak itu bukan lagi orang yang tidak berguna, anak kita terkesan dengan kemampuannya sendiri. Dan pembunuh itu menyadari bahwa dia menggunakan teknik pedang Tristan, seharusnya dia tidak mencoba mengacau dengan bocah ini. Bandit itu lalu berkata bahwa dia sadar telah jatuh ke dalam jebakan saat menyerang bocah itu, tapi dia ingin tahu siapa dia sebenarnya. Kenyataannya pesona mematikan itu aktif, dan sekarang penjahat itu terkesan dengan kemampuan bocah itu. Dan tertarik padanya anak kita tidak berkata apa-apa, dan pria itu hanya menjawab, aku yakin seseorang sehebat dan sekejam kamu pasti ingin membunuhku, jadi silakan habisi aku. Daud hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, aku tidak akan membunuhmu, tapi katakan pada semua orang untuk berhenti menyerang Nori. Yang ingin dia hindari sekarang adalah agar dia tidak mengaktifkan kekuatan iblis abu-abu itu dan kehilangan kendali. Jika dia bisa menghentikan serangan terus-menerus ke arahnya, mungkin itu bisa mencegahnya. Tapi pembunuh itu bertanya,
Bagaimana jika aku kembali nanti dan mencoba menyerang lagi?" Daud menjauh dengan penuh gaya. "Jika kamu mencoba membunuhnya, kamu harus melewati aku dulu." Pertama pria itu bertanya apakah wanita itu benar-benar sepenting itu. Dan Daud menjawab, berada tepat di belakangnya dan mendengar semua yang dia katakan tingkat kesukaannya melonjak, dia berbalik dengan bingung. Pria itu atau tingkat kesukaannya terus naik setidaknya 15 notifikasi, muncul sementara itu di bagian lain akademi. Direktur itu memukul kepalanya ke meja dengan frustrasi, semuanya berantakan, dia tahu kanselir marah. Tapi menemukan organisasi ini segera tidak mungkin dia berkata pada Elnor, "Kamu harus mengerti. Tempat ini kacau, sekarang, terutama sekarang sudah dipastikan ada semacam mata-mata yang menyusup." Direktur itu berkomentar, "Kamu terlihat sangat bertekad untuk tetap di sini, padahal kamu baru saja tiba. Dan sudah ada 3 kali percobaan membunuhmu, dan kamu harus mulai lebih berhati-hati karena insiden ini berbeda. Kali ini mereka mengirim pembunuh profesional dan keadaan hanya akan memburuk." Selain itu, dia merasa aneh bahwa semua yang selamat dari kejadian ini mendapat penghargaan kecuali Doug Campbell yang langsung menghilang begitu semuanya selesai. Direktur sudah memperhatikan, dia aktif berusaha tidak menarik perhatian dan tidak mengerti. Kenapa Elnor menghela napas, aku juga tidak mengerti. Dia sudah mengatakannya 3 kali. Yang membuat direktur akhirnya meledak, berhenti mengatakannya dan melemparkan sesuatu terima kasih pada direktur, karena dengan melempar benda itu membuat Elnor mengangkat tangan dan terlihat mengesankan, membuatnya Elnor minta maaf. "Maaf, aku agak terganggu, hanya saja ada seseorang yang menarik perhatianku." Direktur itu benar-benar bingung. "Apa-apaan yang kamu bicarakan?" Elnor hanya tersenyum. "Kamu baru saja menyebut namanya." Ruangan menjadi hening total. Lalu wanita itu menatapnya tajam, "Kamu tidak mungkin serius menyukai orang aneh itu." Dia memperingatkan Elnor bahwa dia harus berhati-hati karena jika Archduke Tristan tahu hal seperti ini, dia pasti tidak akan senang. Elnor meremehkan itu, "Tidak begitu, aku tidak punya minat seperti itu padanya." Direktur itu santai, "Baiklah, tapi hati-hati. Biasanya kalau urusan pria, kamu lebih waspada. Dia tidak bereaksi kamu benar, aku harus mengujinya. Untuk sekarang aku akan mengamatinya dengan sangat dekat saat itu." Anak kita menerima hasil ujian kelasnya, sayangnya dia berkata kelasnya belum ditentukan. Mereka masih menghitung hasilnya, yang merupakan pertanda buruk karena berarti mereka terlalu memikirkannya. Dan yang dia inginkan hanyalah dilempar ke kelas acak dan dilupakan. Yang dia curigai adalah dia mungkin akan berakhir di kelas khusus tempat para protagonis heroik berada. Mereka menunda penugasannya dan dengan cara tertentu mengecualikannya yang juga aneh, lalu dia menyelesaikan misi pertamanya. Tahu apa itu selama acara ini ketika kelas siswa ditentukan, tentu saja ada yang biasa. Pemanah, penyihir, pendeta, DLL, tapi fokusnya adalah memaksimalkan kekuatannya dan mendapatkan kelas yang terkait dengan itu. Di sisi lain, baik bos akhir Elnor maupun Elia terlibat dalam acara ini, dia benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dia alami lagi, lalu dia menerima hadiah untuk memperdalam koneksinya dengan Elnor. Dia bisa menyalin salah satu kemampuannya, tapi dia tidak bodoh, tahu ini bukan waktu yang tepat untuk menggunakan sesuatu seperti itu. Karena meskipun dia saat ini yang terkuat di akademi, dia akan menjadi lebih kuat dan hanya saat itu akan layak menggunakan kemampuan duplikasinya untuk mencuri bakat yang jauh lebih kuat. Malam tiba, dia dilengkapi dengan banyak barang siluman sehingga tidak bisa terdeteksi dalam permainan. Tempat ini sempurna untuk mencari harta karun. Dia melompati tembok, lalu masuk ke tempat itu dan menuju ke area penuh tumpukan barang. Ada banyak sekali benda di sini. Tapi satu sangat penting, sebuah kemenyan dengan kekuatan 1000 tahun yang tersimpan, dia mengambilnya, dia mendapat apa yang dia butuhkan, tapi tepat saat itu seluruh lantai mulai bergetar. Anak malang itu sadar ini terlalu mudah, dan sekarang dia hampir terkubur hidup-hidup. Anehnya setelah asap menghilang, dia memegang seorang gadis di pelukannya, namanya Yuria, dan saat dia melihatnya, dia langsung mengenalinya. Tahu bahwa wanita gila ini adalah bos bab kedua, yang dikenal sebagai Dewi Pedang Terkutuk. Benda yang dia ambil benar-benar miliknya, tapi dia tidak menyangka dia ada di sana. Dia langsung melepaskan diri dari pelukannya dan sistem memperingatkan bahwa nyawanya dalam bahaya. Kekuatan peringkat X-nya aktif dan dia menyerang dengan rantai. Dia hampir berhasil menghindar seperti biasa, gadis berbahu besar yang berbahaya. Anak kita mencoba menghindar, tapi pada saat yang sama dia melemparkan pedang kecil. Dia tahu melawan wanita seperti ini adalah hidup atau mati. Tanpa kemungkinan menang, dia memohon agar dimengerti bahwa ini semua salah paham. Dia tidak bermaksud menyakitinya saat dia tidur. Setiap serangannya membuat seluruh tubuhnya bergetar, bahkan dengan bakatnya aktif. Dia memutar rantainya lagi, dia melompat hampir lolos, tapi kemudian dengan gaya berputar seperti penari breakdance. Dan melemparkan belati langsung ke arahnya. Anak kita membeku, bilah itu tepat di depannya, tapi tiba-tiba serangan itu menghilang. 3 langkah setengah itu jarak maksimal dia bisa bertarung.
itu kutukan dan mekanisme di balik kemampuannya. Gadis itu dengan sopan memintanya melangkah maju satu langkah saja, tapi dia bertanya, "Kamu akan membunuhku kan?" Ya, dia mengangguk, ya. Dan dia terkesan bahwa bajingan ini sudah tampak mengenal bakatnya. Anak kita punya ide, tahu dia terisolasi di sini, bahkan tidak diberi makan. Jadi dia bertanya, "Atau kebetulan kamu mau kue penyembuh tinggi?" Dia mengejek, "Aku tidak akan jatuh pada trik bodoh seperti itu." Bukan berarti dia sangat lapar, tapi saat dia melempar kue itu, dia menangkapnya karena dia sudah kelaparan sepanjang malam. Beberapa saat kemudian dia bergumam, "Sekarang aku sadar itu kesalahan." Anak kita menghela napas lega, sepertinya dia tidak akan mati hari ini. Dia bertanya, kenapa dia di sana, tahu dia tidak bisa jujur, jadi dia berbohong. Dia bilang dia dikirim untuk memberinya makan, menerima instruksi dari orang lain untuk merawatnya. Dia bertanya, apakah itu seseorang yang kamu kenal? Dia merasakan, ya. Dan anehnya karena dia tahu segalanya tentang dunia ini. Dia menambahkan dengan santai, "Jangan khawatir saudaramu baik-baik saja di Kekaisaran Suci. Kaisar tidak akan marah pada kalian berdua, 2 kali lipat waktu. Jadi kamu tidak perlu terus bersembunyi seperti ini." Dan Yuria berasal dari Kekaisaran Suci dan bersembunyi di Akademi Elfante karena dia melarikan diri dari kaisar tanah kelahirannya. Pedang yang dia pegang dianggap senjata terkutuk, itulah sebabnya dia punya kutukan 3 langkah. Karena meskipun semua yang telah terjadi, setidaknya dia pantas mendapatkan sedikit kedamaian. Kemudian kita melihat sekelompok siswa di puncak sebuah gunung. Seseorang menunjuk itu adalah akademi, di bawah sana adalah konstitusi Arcana. Seorang gadis kecil berambut pirang berkata, "Segera kita harus memilih fakultas kita." Dua Daud tahu. Ini adalah bagian dari permainan di mana kamu mendapatkan informasi terbanyak tentang dunia. Tapi kamu bisa melewatkannya semua karena kamu sudah tahu semuanya. Seorang anak laki-laki bertanya kepada Ophelia, apa itu daerah kosong di Cakrawala sana? Terlihat sebuah kota yang tertutup oleh kubah, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah area yang sangat terbatas. Siapapun yang masuk akan dihukum. Daud tahu bahwa tempat itu adalah sisa dari perang antara surga dan neraka, tempat di mana para utusan Tuhan dan para pahlawan menyegel para iblis. Ini terjadi ratusan ribu tahun yang lalu, tapi energi cahaya dan kegelapan masih terus bertabrakan dengan risiko. Jelas bahwa kegelapan akhirnya akan menang. Aliansi Kekaisaran menciptakan segitiga suci untuk mengawasinya. Segitiga itu terdiri dari banyak akademi. Salah satunya adalah Elfante. Anak laki-laki berambut merah kemudian bertanya kepada Ophelia, apakah mereka bisa mendekat lebih jauh? Dia berkata, selama mereka tetap di dalam penghalang pelindung Serafis. Tidak ada bahaya. Daud di sisi lain berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelinap dan membuat masalah para malaikat yang tinggal di balik langit dan gunung. Menciptakan penghalang ini bersama Serafim. Sekarang para murid berdiri mengamati penghalang itu dengan ekspresi terkejut. Daud kemudian meminta apakah dia bisa makan sedikit terpisah dari yang lain karena merasa tidak nyaman. Dia mengerti. Dia adalah anak laki-laki yang sedang menderita perhatian yang tidak diinginkan, dan dia mengizinkannya selama tidak terlalu jauh. Anak-anak lain tidak suka itu. Mereka bergumam bahwa orang kampung sombong ini terlalu percaya diri hanya karena mendapat sedikit perhatian. Tapi anak kita sudah menyalakan dupa, menggunakan bubuk tanduk unicorn dan bulu phoenix. Dari mana dia dapat itu? Siapa yang tahu? Mungkin sudah ada di dalam tasnya. Tapi dengan itu dia menyiapkan dufur dupa paling kuat yang pada dasarnya hanya pembakar dupa yang mewah. Sihir mulai aktif dan dia berdoa agar tidak lupa apapun. Saat itu muncul beberapa bayangan dan menutupi matanya. Dia tahu ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dialami orang biasa. Seorang pria berkata kepada seorang perekrut, jaga tanah tetap rata, berhenti menggali tanpa tujuan, lalu mereka melihat malaikat. Mereka saling memandang karena ada manusia di sini. Ya pria, jika malaikat ini muncul, aku akan senang. Komandan meremehkan hal itu dan menyuruh yang lain kembali bekerja dan anak kita hanya membuka portal kecil dan mengamati semuanya. Lalu terdengar terompet dan sebuah kendaraan datang, mengangkut blok suci. Jumlahnya tak terbatas agar konstruksi tidak berhenti. Malaikat pirang berteriak kepada pekerja lain, berhenti makan kue awan dan kembali bekerja. Sementara itu anak kita hanya mengamati malaikat botak terus meneriaki semua orang. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi yang aku tahu blok suci sedang dikirim. Dan malaikat lain, kita hanya melihat semuanya berkembang. Daud tahu bahwa para malaikat di tempat ini hampir seperti pasukan militer. Mereka punya hierarki ketat di mana yang di puncak jelas punya otoritas tertinggi. Dalam cerita aslinya, kamu hanya bisa bertemu malaikat setelah bab 2 dan hanya setelah berinteraksi dengan beberapa yang berpangkat tinggi dan mereka sangat jelas tentang apa yang mereka inginkan. Karena itu sesuatu yang dasar dan langsung, anak kita mengulurkan makanannya sambil bergumam itadakimasu.
Saat makan dia mendengar beberapa malaikat berbicara, kenapa dia punya banyak makanan? Seorang malaikat menyarankan mungkin kita harus minta sepotong, tapi yang lain langsung menolak ide itu. Itu gila. Kita tidak bisa berhenti hanya karena makanan. Kita harus terus memindahkan blok. Daud di sisi lain tersenyum. Mereka pasti bekerja di konstruksi itu melelahkan. Mereka harus istirahat dan menikmati makanan. Dan anehnya saat dia bilang itu, misi persembahan dan makanan aktif dan muncul di tangan para malaikat. Semua tersenyum. Istirahat 10 menit tidak akan buruk. Mereka berterima kasih dengan mengatakan, kamu manusia yang sangat perhatian. Daud ingat itu sama seperti di permainan. Jika kamu memberi cukup makanan kepada seseorang, itu akan berlipat ganda ketika sampai di kerajaan mereka dan menjadi cukup untuk semua orang. Beberapa saat kemudian para malaikat duduk di sana, bergumam itu lezat, benar-benar sepadan. Malaikat botak memperhatikan dufur dupa di sampingnya dan berkata, katakan saja apa yang kamu inginkan sekaligus. Protagonis kita terkesan bahwa pria itu langsung ke inti masalah dan bahkan tidak tampak tertarik untuk bernegosiasi. Dia telah menyiapkan banyak teknik untuk meyakinkan orang-orang ini. Yakin bahwa anak itu pasti bertanya-tanya mengapa dia diperlakukan seperti itu. Dia menjelaskan anak itu sangat terinformasi dan memiliki kemampuan luar biasa, tapi sangat kurang berkembang. Malaikat tahu dia akan mendapat keuntungan dengan berinvestasi padanya. Dan itu satu-satunya alasan dia membantunya sekarang. Semuanya masuk akal bagi Daud karena pria ini tertarik padanya. Yang tidak dia tahu adalah kemampuan spesifik apa yang dimaksud malaikat itu. Mungkin kemampuan yang membuatnya dicintai oleh kejahatan. Malaikat itu kemudian berkata, kemampuan yang kamu miliki jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Itu akan membuatmu berada di puncak segalanya. Tentu saja masalahnya adalah bertahan hidup dengan semua perhatian yang kamu tarik, atau bahwa orang-orang ini memiliki harapan setinggi itu padanya. Malaikat lain berkomentar, aneh melihat seseorang yang begitu tenang dan strategis. Saat bernegosiasi dengan malaikat, kamu benar-benar punya potensi. Malaikat botak itu mengangkat bahu, aku hanya akan memberimu berkatku dan mengirimu kembali. Kembali, anak kita masih belum sepenuhnya memproses apa yang baru saja terjadi. Tapi pria itu hanya pergi sambil berkata bahwa Daud seharusnya sudah merasa terkesan karena diakui oleh mereka. Dengan itu portal menghilang. Sekarang insensario ilahi peringkat C miliknya telah diberkati dengan 2 kemampuan, asetisme yang memungkinkan dia mengubah semua atribut lain menjadi konstitusi selama 20 detik dan perisai pelindung. Sebuah kemampuan peringkat C yang memungkinkan dia menciptakan sebuah pedang, tidak sebenarnya sebuah penghalang. Kombinasi peningkatan statusnya dalam situasi hidup atau mati dengan kemampuan ini untuk mengubah segalanya menjadi pertahanan akan sangat berguna untuk bertahan hidup. Satu-satunya masalah adalah bakat ini membutuhkan sedikit mantra yang tidak dia miliki. Untuk sekarang dia harus mencari solusi sementara. Itulah sebabnya dia berdiri di depan seorang pria yang bertanya, apa keahlianmu? Tampaknya dia sendirian di depan sebuah toko. Pria itu memberitahu, kamu harus berpasangan dulu. Yang dijawab Daud, rekanku akan segera datang. Pria itu tidak percaya, seorang pecundang sepertimu tidak mungkin punya rekan. Tapi anak kita tahu bahwa dia sudah dalam perjalanan dan tepat saat itu dia muncul terlihat seperti orang bodoh total. Seolah-olah dia tidak sengaja datang bersamanya, Daud menyapanya dengan acuh tak acuh sambil merencanakan untuk berpasangan. Awalnya dia tidak ingin terlibat dengan protagonis. Jadi dia bertanya, apakah kamu masih tertarik mengenalku lebih baik seperti yang kamu sebutkan sebelumnya? Kasihan Elia sedikit bingung. Elnor dan sampai pada kesimpulan, bajingan ini cuma mencoba mendekatinya untuk menjauhkan Elnor darinya. Betapa naifnya, adegan berganti ke para gadis di akademi, seseorang bertanya pada Daud, kamu yakin dengan ini? Aku merasa begitu, aku tahu dia juga ingin menjadi temanku, lalu kenapa dia bertingkah seperti itu sekarang? Jelas dia curiga. Tiba-tiba dia menyuruhnya melihat ke arah tertentu karena 3 binatang sedang datang, seekor serigala menyerang, tapi satu tebasan cepat dari pedangnya membelahnya menjadi 2. Dia memperingatkan ada 2 lagi dari atas dan mereka terus maju di dalam dungeon. Bekerja sebagai tim yang sempurna, yang harus dia lakukan adalah menunjuk arah dan dia mengatasi semuanya dengan mudah, sampai akhirnya dia menyuruhnya berhenti memberi perintah dan mulai bertarung juga, tapi dia mengabaikannya sepenuhnya dan berkata, ada 2 belati datang ke arahnya dari kiri dan kanan. Pada saat itu, serangan terjadi dan dia berhasil memblokirnya, lalu memperingatkan tentang panah yang datang dan serangan monster. Sekali lagi dia bereaksi tepat waktu dan memblokirnya. Jadi dia berkata jika dia bisa memprediksi semuanya dengan mudah seperti itu, jelas dia perlu menggunakan kekuatannya untuk membantu buatan tidak diprogram untuk membunuh siswa yang berarti bakatnya tidak mendeteksi bahaya nyata. Dia benar-benar menyadari bahwa dia perlu
meningkatkan statistiknya untuk situasi seperti ini. Tiba-tiba Elias melompat ke arahnya untuk sesaat dia pikir dia akan dipotong. Tapi malah dia memenggal kepala monster yang ada tepat di belakangnya, dia hanya berdiri di sana menatapnya. Terlihat sangat keren sialan, betapa lancarnya tiba-tiba konfeti meledak di udara, seseorang mengumumkan, "Selamat kalian memecahkan rekor." Dia terkejut bertarung sendirian dan tetap menyelesaikan ujian lebih cepat dari pasangan lain. Daud mengangkat bahu, mungkin kami hanya beruntung, tapi sebenarnya anak kami jelas memilih rute terpendek dan paling diam. Elia mulai benar-benar kesal dengan bajingan. Ini seorang penyihir kecil telah mengamati mereka sepanjang waktu. Namanya Percy. Dan dia adalah instruktur sihir di sini. Dia berkomentar tahun depan kita harus memperbaiki pertarungan palsu ini. Itu terlalu mudah, seorang direktur yang berdiri dekat mengangguk mengerti, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Aneh, betapa banyak yang diketahui anak ini tentang segalanya semua, mengira fokus akademi ada pada Elia, tapi pria berambut hijau seperti biasa. Curiga pada Daud. Percy merasa aneh, kenapa anak itu menarik perhatianmu? Jelas Elia yang melakukan semuanya, tapi pria itu menggelengkan kepala dia sendirian tidak akan pernah memecahkan rekor itu. Siapapun yang berpengalaman dalam bertarung bisa melihatnya dia bertarung aktif, tapi dia adalah kunci dari semuanya, jelas-jelas. Dia memberi perintah sempurna pada waktu yang tepat dan membuat keputusan tanpa celah. Sejauh ini setiap penilaiannya tepat. Dia tidak hanya sangat kalkulatif, tapi seolah-olah dia telah melewati tempat ini berkali-kali sebelumnya. Lalu dia berbalik ke Percy, ayo bertaruh. Saat itu seseorang menghubungi mereka berdua, mengatakan mereka tertarik pada pasangan itu. Pria itu menjelaskan dia bertaruh dengan Percy, dia yakin mereka akan memecahkan rekor tahun ini. Jika berhasil mereka bisa meminta apa saja padanya, tapi jika tidak masalah karena apa yang sudah mereka lakukan sudah cukup mengesankan. Jelas Daud langsung menerima dan Percy marah karena anak ini terlihat sangat percaya diri. Sementara itu direktur berkacamata berkata pada seseorang, "Aku tahu kamu stres, tapi kamu tidak seharusnya di sini sepanjang waktu karena saat ini." Elnor terkulai di lantai. Setelah berlatih dia bergumam, "Aku mencoba mengingat sesuatu." Dia mengingat beberapa film lama yang ibunya ceritakan saat dia kecil tentang iblis yang hidup dalam darah Tristan. Itulah yang memfermentasi kekuatan tidak manusiawi yang mereka miliki. Tapi tentu saja harganya adalah mereka perlahan kehilangan kewarasan. Itulah sebabnya kebanyakan orang sukses dalam keluarganya akhirnya menjadi gila di akhir hidup mereka. Direktur bertanya, "Kenapa kamu memikirkan?" Itu Elnor hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Wanita itu menghela napas, "Aku akan memberitahumu sesuatu yang menarik, aku baru saja mengetahuinya sekarang." Doug Campbell sedang menjalani ujian dengan kandidat pahlawan pria. Itu artisnya menunjukkan kemampuan dengan adegan Elnor ini. Dia sedikit menutup mata. Siapa kandidat pahlawan itu? Wanita itu menjawab, Elia Crixanax. Elnor tidak percaya. Mereka berdua bersama menutup mata, menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Aku akan ke sana kembali di penjara bawah tanah." Elia mempertanyakan Daud, "Apa rencanamu?" Dia tahu dia terampil, tapi kepercayaan dirinya mulai menjadi konyol. Daud tahu kelemahan masing-masing monster ini, bagaimana mereka bekerja, tapi dia belum bisa mengungkapkannya, jadi dia hanya tersenyum. "Aku yakin semuanya akan baik-baik saja, karena kamu di sini bersamaku." Gadis itu sedikit tersipu, tapi bergumam dia tidak akan terjebak dalam omong kosong itu. Lalu anak berambut merah menyarankan, "Atau kalian bisa menaikkan tingkat kesulitan untuk mendapatkan poin lebih jika mau." Daud langsung menjawab, "Aku ingin tingkat kesulitan tertinggi." Percy mulai kehilangan akal, itu tidak mungkin, tapi dia hanya mengangkat bahu. Baiklah, layak dicoba. Jelas dia sama sekali tidak senang dengan ini. Salah satu anak di sampingnya ikut campur sekarang. Setelah mereka mulai, mereka tidak bisa berhenti. Sementara itu, Percy menyeruput tehnya. "Baik, tapi kalian harus tahu di tingkat kesulitan ini kalian akan dalam bahaya nyata karena siaran suara aktif." Elia mendengar semuanya dan mulai gugup, tapi pria berambut hijau menenangkan mereka bahkan jika keadaan menjadi berbahaya. "Semua yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan para siswa." Lalu dia mengumumkan mode pembantaian telah diaktifkan. "Sekarang tunjukkan kekuatan kalian." Elia jelas tidak terlalu senang dengan ini, tapi dia hanya menerimanya. Percy sangat ingin melihat mereka gagal, dan teman di sana masih menangis. "Aku masih tidak tahu siapa pria gila itu." Namun keadaan telah berubah untuk protagonis kita, karena makhluk-makhluk sekarang agresif dan bisa menyebabkan luka. Bahaya terdeteksi karena anak ini benar-benar bencana, selalu diambang kematian. Sistem secara otomatis mengaktifkan daya maksimum. Dia menyiapkan serangan dengan pedangnya, dan satu tebasan memenggal kepala babi besar itu. Sebenarnya dia lebih mirip badak langsung. Anak berambut hijau berkata, "Aku tahu anak itu menyembunyikan kekuatannya dan dia dan alus cantik dan khawatir bertanya-tanya, mengapa Daud selalu menyembunyikan kekuatannya seperti ini, tapi sekarang anak kita benar-benar fokus mengabaikan semua dan membantai monster." Percy di sisi lain bertanya-tanya, bagaimana ini mungkin karena sampai sekarang dia terlihat seperti orang lemah total, namun anak berambut hijau
Memberitahunya bahwa dia perlu mengerti anak itu suka pura-pura lemah, tapi dia mengerti reaksinya. Karena dia mengalami hal yang sama, pertama kali melihat ini terjadi dan bisa dipastikan semakin kuat monster, semakin kuat juga dia akan menjadi. Elias di sana menendang dengan hebat, gadis ini benar-benar kuat. Dan sekarang anak kita dalam mode gigacat di udara menghancurkan semuanya. Aku hampir lupa menyebutkan dia bertarung lagi. Tapi karena sang seniman memberinya perhatian ekstra di sana, dia mempertahankan posisinya gadis yang sangat dapat diandalkan. Pria, tapi dia bertarung melawan semut. Raksasa dia memanggil anak kita yang melompat ke udara bersinar seperti bintang, bahkan menggunakan teknik pedang Tristan yang disebut Bu dan serangkaian serangan, menghantam semut raksasa membuatnya terlihat seperti runtuh, dan dengan itu duo dinamis kita yang jujur bisa jadi pasangan hebat, berhasil memecahkan rekor tepat saat membunuh semut raksasa. Dia berada di punggungnya hampir menghancurkannya. Anak itu sadar bahwa dia terganggu, tapi saat itu benda itu meledak. Anak berambut hijau yang memuji pahlawan kita mengatakan mereka luar biasa karena memecahkan rekor seperti ini. Akhirnya, aku tahu nama anak itu karena Elia memanggilnya Profesor Conrad. Conrad berterima kasih atas usahanya. Dan tepat saat Percy muncul, dia langsung bilang sepertinya kamu menang taruhan. Beberapa saat kemudian Elia memegang selembar kertas. Karena penampilannya mereka bisa memilih satu barang dari gudang Vision. Dan tentu saja bisa meminta Percy melakukan permintaan apa saja berkat taruhan bodoh itu. Dia sangat senang dan anak kita tahu ini bukan sesuatu yang bisa didapat siapa saja. Yang masuk sekolah pada saat itu Elia memanggilnya dan bertanya bagaimana dia selalu tetap tenang. Benar-benar tahu sebelum dia sempat menjawab, dia mengulurkan tangan, mengatakan mungkin sekarang mereka bisa menjadi teman lebih dekat anak kita, tapi tidak terlihat terlalu antusias dengan itu. Ayo pria, semangat sedikit untuk para waifu, tapi dia tetap menepuk tangannya dengan ringan. Dan terlihat di layar rasa penasarannya sudah di level 5, hampir mencapai tingkat kepercayaan. Berdiri teguh lalu dia berlari keluar mengatakan dia bersemangat melihat besok seseorang di samping anak kita berkomentar dia tidak yakin apakah dia ramah atau hanya aneh. Dan dia setuju orang itu adalah gadis berbakat yang digambar dengan perhatian besar. Terima kasih, dan saat itu dia bertanya apakah dia menyukai pendatang baru itu. Anak kita jadi gugup terjebak dalam ruang canggung. Tidak tahu harus berkata apa. Seperti biasa, setidaknya kemampuan bertahan hidup putus asa tidak aktif. Dia merasa sedikit lebih percaya diri, hanya menganggap pertanyaan itu aneh setelah semua dia pacarnya atau semacamnya. Dan seperti biasa digambar dengan indah, ya ampun aku tidak pernah bosan mengatakan ini. Dia bilang tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, maka lebih baik dia hanya bilang apakah dia suka pendatang baru itu atau tidak saat itu bahaya terdeteksi. Sekarang nyawanya taruhannya. Pria benar-benar perlu mengatakan sesuatu. Hei teman-teman, sang seniman melakukan ini lagi. Sialan kau benar-benar memperpanjang ini kan? Iya, di sana dia terlihat mengesankan menunggu jawaban. Sementara si bodoh ini tidak tahu harus berkata apa sebagai idiot yang dia adalah. Dia mengumpulkan kekuatannya dan berkata bahwa dia sedang berlatih dengan Elia, tapi dia merindukan Nore. Dia terlihat sedikit bingung berkata itu agak tiba-tiba. Dia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi tidak mungkin dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Jadi satu-satunya pilihan adalah menenangkannya. Nore tersenyum dan bertanya apakah maksudnya dia merindukannya sepanjang waktu. Dia hanya mengangguk dan sekarang dia ingin tahu kenapa. Oh anak, kamu harus menjelaskan lebih baik dari itu. Gadis kita terlihat sedikit tidak nyaman, tidak tahu harus berkata apa, dan merapikan rambutnya berkata tidak apa-apa. Dia bisa melupakannya saja. Dia yakin dia bertingkah seperti itu karena hari itu di kereta Vero memberitahunya untuk tidak lupa daftar prioritas. Sama seperti kita, anak Daude ini benar-benar bingung, tidak tahu apa yang dibicarakan gadis gila ini. Kemudian dia memberinya sebuah surat berkata bahwa dia datang sampai ke sini hanya untuk memberikannya. Si bodoh bertanya-tanya apakah itu surat cinta. Aku sangat meragukannya dan terlihat sedikit malu berkata bahwa dia akan memberikannya besok tapi memutuskan untuk membawanya sekarang. Lalu dia berbalik, lu seindah biasanya dan berkata agar dia membacanya hanya saat sendirian. Aku ragu itu surat cinta, mungkin ancaman pembunuhan, dan di sana dia memegangnya di tangan berkata bahwa dia mengerti. Adegan berikutnya dia sudah berkata seharusnya tidak membukanya. Yang diharapkan tapi tak terduga terjadi, dia memintanya berpura-pura menjadi pasangan. Aku tidak tahu apa niatnya. Apakah dia ingin melindunginya atau ada sesuatu yang lain? Karena aku tidak yakin dia benar-benar begitu jatuh cinta pada Daud. Kita tercinta. Bagi anak kita, itu bahkan bukan masalah terbesar. Yang harus dia lakukan hanyalah menghabiskan waktu di sampingnya di pesta penyambutan. Masalahnya adalah penalti. Jika dia menolak tawaran itu bukan hanya akan mengubah cara dia bersikap padanya, tapi juga mungkin akan mempengaruhi tingkat kasih sayang yang dia miliki yang akan menyulitkan dia mendapatkan kemampuan baru.
Lalu seseorang mengetuk pintu, dia membukanya yakin itu Elia yang langsung berkomentar bahwa dia menjadi lebih pintar, sialan, apa ini. Yang lain juga membawa surat bajingan ini, aku ingin bertukar hidup dengannya, tanpa pikir panjang dia melepaskan, atau surat lain seperti ini, yang membuatnya bertanya apa maksudnya dengan lain. Dia berkata agar dia menganggapnya sebagai kejutan, sesuatu yang dia putuskan setelah menghabiskan waktu bersamanya, dia harus pergi sekarang karena beberapa aturan aneh dari presiden, tapi dia berkata agar dia membacanya dengan seksama. Baik sebelum dia bisa berkata sesuatu, dia sudah melompat pergi mengingatkannya agar tidak lupa. Anak kita sudah tahu persis apa ini dan kita juga sepertinya di pesta penyambutan ini semua gadis menginginkan anak itu. Dia membuka surat, berharap itu berbeda. Mungkin undangan duel dari Elia, masalahnya dia menyebut itu kejutan dan jelas juga undangan untuk mendekat, pertarungan antara bos akhir dan protagonis cerita dimulai lebih awal dari yang diharapkan. Masalahnya sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi di cerita utama. Jadi kenapa dia menerima pilihan aneh seperti ini? Jika dia memilih Elnor, dia akan dilihat sebagai penjahat oleh protagonis. Tapi jika dia memilih Elia, dia akan mulai dibenci oleh Elnor yang juga bisa berakhir menjadi iblis dan membunuhnya. Ada juga pilihan menolak keduanya yang mungkin lebih aman, tapi itu juga berisiko. Ini mungkin terjadi karena mereka masih dalam fase tertarik, berani. Kenapa tidak menerima keduanya? Sepertinya adegan sudah berubah ke pesta penyambutan. Semua bertanya-tanya di mana orang-orang kelas C dan seseorang berkata mereka sudah tiba di tengah aula mewah. Di sana gadis kita tercinta Elia berkomentar bahwa tempat ini sangat penuh sampai terlihat seperti kandang babi. Dia melihat anak kita dan berterima kasih karena sudah menemaninya. Ya ampun, apa sih gaya rambut Daoshi ini? Terlihat mengerikan. Mereka berjalan, berdampingan dan bajingan licik itu sebenarnya menggunakan kemampuan cloning yang menghabiskan 1000 poin. Jelas itu hanya klon berjalan sederhana dan tebak apa yang dia lakukan, berjalan dan berbicara, tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Dia menghabiskan semua yang dia punya, tapi mungkin berhasil. Sistem berkomentar bahwa anak itu berani mencoba berkencan dengan keduanya sekaligus. Untuk berhasil, dia hanya harus menghindari ketahuan sebelum pesta berakhir. Satu-satunya yang harus dia hindari adalah agar tidak ada yang melihat dia dan klonnya di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Saat dia mempertimbangkan pilihannya, tiba-tiba seekor beruang di kandang dekat sana mengeluarkan raungan karavan. Memerintahkan semua orang untuk menjauh dari jalan. Pria licik itu tahu bahwa orang-orang ini berencana mengadakan acara dengan binatang itu yang akhirnya akan bebas dan menyebabkan kekacauan. Yang harus dia lakukan hanyalah memanfaatkan situasi untuk kabur, menghilangkan klon dan tetap jauh dari masalah. Selain itu, dia membeli sebuah kemampuan bernama feromon atau mungkin tidak sebenarnya. Itu mungkin hanya nama salah satu klonnya, namun menurut sistem dia bukan hanya seorang anak laki-laki lagi, yang dia tidak tahu artinya. Asap mulai keluar darinya dan tepat saat itu muncul, Nore mengatakan bahwa akhirnya dia menemukannya. Dia menyebutkan bahwa dia mencium bau aneh dan bertanya apakah dia menggunakan semacam semprotan. Dia bilang tidak menjelaskan bahwa dia lewat di beberapa bunga dan aroma itu mungkin masih menempel padanya. Tapi sial, gadis ini berani. Dia bilang langsung bahwa apapun itu membuatnya gila. Sekarang anak kita putus asa ingin menyingkirkan bau feromon sialan ini sebelum semuanya jadi rumit. Namun sistem segera memberitahunya bahwa efek feromon sudah diterapkan pada target Nor. Dan sekarang dia berjuang untuk menahan diri agar tidak tertarik padanya. Tiba-tiba dia berbalik ke arahnya dan berkata aneh bahwa dia tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Dia jauh lebih maskulin dari yang dia bayangkan. Anak itu terbakar dari dalam. Cepat-cepat dia mulai menjauh sambil berkata mereka harus buru-buru sampai ke acara karena banyak orang di sana. Satu-satunya yang dia pikirkan adalah menjaga klonnya. Berbicara sementara dia sendiri dengan Nore, tapi gadis malang itu di sana bernafas dengan susah payah, mencoba tenang. Dia hanya berharap dia tidak melakukan hal gila. Dia bertanya apakah dia ingin makan sesuatu dan dia menjawab iya, kenapa tidak, meskipun itu berarti membeli babi hutan ditusuk sate. Dia pikir ini pilihan terburuk karena dia mencoba membuat Nor sedikit kurang suka. Dia wanita yang sangat peduli dengan penampilannya. Jadi sesuatu yang berminyak seperti itu harusnya jadi penolakan total. Tapi ketika gadis ini menginginkan sesuatu tidak ada yang menghentikannya. Dia dengan semangat menyatakan bahwa dia suka hal-hal itu. Selamat tinggal teoriku, sepertinya dia masih menemukan seleranya. Mencoba menyembunyikan dan merusak suasana hati yang baik. Dia pura-pura makanan itu sangat buruk tapi dia hanya tertarik. Tahu kenapa dia terus memakannya jika ada hal yang lebih baik untuk dilakukan. Sekarang anak itu mulai benar-benar takut pada wanita ini. Dan hanya ingin menjaga jarak, setidaknya dia perlu menjaga sedikit ruang antara Nor dan Elia, atau semuanya akan jadi rumit. Dia berhenti di sebuah stand aksesoris.
Dan dia bertanya apakah dia mau sesuatu, dia bilang tidak, tapi menawarkan membelikannya sesuatu jika dia mau. Pada saat yang sama dia sadar seharusnya tidak mengatakan itu hanya akan meningkatkan tingkat kasih sayangnya. Dan membuat semuanya jadi lebih rumit atau pria ini adalah jenius kekacauan dan entah bagaimana memilih hadiah terburuk yang mungkin sebuah kancing seragam yang lepas. Dia bertanya apakah dia mau, tapi sekali lagi tidak ada yang menghentikan gadis ini. Dia benar-benar terkesan bahwa dia memperhatikan seragamnya sampai menyadari ada kancing yang hilang. Anak malang itu hanya ingin menghilang, sementara dia memberinya senyum nakal itu. Beberapa saat kemudian di sebuah meja. Dia bertanya apakah dia sudah memutuskan apa yang ingin dia pelajari, dia bilang sudah. Dia akan fokus pada teologi, itu studi tentang para dewa, alam, hal-hal seperti itu, kamu tahu. Tapi Nore bilang dia harus mempertimbangkannya lagi dengan bakatnya akan sia-sia, tidak menjadi ksatria. Namun anak kita hanya menjawab bahwa ada sesuatu yang perlu dia menuntut tahu apa yang ingin dia pelajari dan dia hanya bilang untuk melindungi orang-orang yang dia pedulikan. Ada hal-hal tertentu yang perlu dia kuasai. Nor ingin tahu persis apa yang dia coba lindungi dengan keras. Oh pria, anak kita adalah romantis tersembunyi. Yang sebenarnya ingin dia lindungi adalah hidupnya sendiri dan menghindari Nore menjadi iblis, kemampuan suci akan sempurna untuk kelangsungan hidupnya, dan juga memungkinkan dia merawatnya dalam prosesnya, langkah cerdas, jadi dia bilang sejak kecil, ada seseorang yang ingin dia lindungi selain itu. Tentu saja, dia tahu bahwa nanti dalam cerita akan ada sebuah acara yang disebut masyarakat rahasia. Bos dari bab itu hanya lemah terhadap sihir suci, jadi dia perlu bersiap-siap. Tiba-tiba yang mengesankan, Elnore bertanya apakah itu alasan sebenarnya dia terlibat. Begitu dekat dengannya, karena dia sangat mengenal kutukan keluarga Tristan sama seperti dia. Pria kita mengonfirmasi bahwa memang dia sedang berbicara tentang kutukan yang membuat semua anggota keluarganya gila dan dia yakin. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah melalui pelatihan mental, ekspresi Elnore. Menjadi serius saat dia bertanya, apakah dia tahu solusinya? Tristan memotong dan mengatakan bahwa dia tahu tentang berkat para malaikat, itu adalah semacam keajaiban, di mana dua arkanjel harus memberikan berkat mereka kepada orang yang sama. Elnore mengakui bahwa itu ada, tapi sangat sulit untuk dicapai sehingga bahkan dengan semua kekuatan yang dimiliki Tristan, mereka tidak pernah berhasil mendapatkannya. Itulah sebabnya mereka masih ditakuti. Sekali lagi dia menuntut untuk mengetahui niatnya karena terus mendekatinya. Meskipun tahu semua ini, pria ini pada dasarnya sedang mengaku pada titik ini. Aku pikir dia ingin menjaga jarak, tapi dia bilang yang ingin dia lindungi adalah dia lu. Yang cantik sekaligus peduli, dia bertanya kenapa dan pria kita hanya bilang kalau dia tidak melindunginya. Sedikit bingung. Merapikan rambutnya dan berkata bahwa sejak awal dia tahu dia orang yang aneh. Pria kita hanya menjawab bahwa dia sudah sering mendengar itu tentang dirinya sendiri. Dengan itu dia sudah menceritakan seluruh kebenaran, sekarang hanya berharap itu cukup untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang aneh. Adegan berubah ke bagian lain pesta dengan dia berkata bahwa pria ini aneh. Gadis malang itu berjalan bersama klon. Bertanya-tanya kenapa hari ini dia bicara sangat sedikit, juga bertanya bagaimana mereka bisa berakhir di ruang bawah tanah ini, sementara itu dia melihat ke belakang, berpikir bahwa dia perlu mendekati pria ini untuk belajar lebih banyak tentang keluarga Tristan masalahnya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pria seperti dia. Sebenarnya dia tidak terlalu pandai menghadapi pria, dan itu membuatnya sedikit gila. Dia tidak tahu harus bertindak bagaimana, juga mulai bertanya-tanya kenapa tempat ini penuh dengan monster yang hampir terkurung. Dia praktis sedang monolog karena klon tidak banyak bicara. Dia berkomentar bahwa mungkin itu makhluk eksperimen dari akademi, tapi guru-guru itu ceroboh. Membiarkan begitu banyak di sini dekat dengan siswa, dia berbalik ke samping dan bertanya, kenapa ada monster sebesar itu di tempat seperti ini? Dia mendekati salah satu kandang dan menyadari bahwa makhluk-makhluk ini bahkan tidak dikunci dengan baik. Lalu dia melihat sebuah alat berkedip tepat di samping. Makhluk itu sebelum dia sempat bereaksi, tempat itu meledak. Untungnya Cat Clone menyelamatkannya. Bajingan ini sedang menggoda seorang gadis di meja sambil menyelamatkan yang lain dari ledakan. Jelas pasangan favorit kita dan semua orang di ruangan itu terkejut dan ya ampun punggung pria kita terbakar. Hampir tidak bisa berdiri, dia hanya bergumam bahwa ini pekerjaannya. Dia terkejut saat dia roboh di sampingnya. Elia berterima kasih karena sudah melindunginya dan bilang sekarang giliran dia membalas budi. Saat itu sistem mengaktifkan misi. Dia harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Luar biasa, tanpa ragu dia berlari meninggalkan Elnor. Bilang padanya bahwa dia ada urusan dan hati-hati. Dia bertanya kemana dia pergi, tapi dia hanya berteriak bahwa dia akan melindungi para siswa. Sementara itu, Elia kelelahan hampir tidak bisa berdiri.
Pria kita membubarkan klon dan datang dengan gaya menyatakan bahwa mereka harus mengurus ini, tapi kemudian dia melihat bahwa dia sudah di lantai, dengan segala sesuatu di sekitarnya hancur, setidaknya dia senang melihat dia masih hidup dan saat itu suasananya berubah dari penasaran menjadi tertarik, panggung utama sekarang telah berubah. Namun dia mengungkapkan bahwa salah satu makhluk itu telah kabur dan tentu saja itu yang terbesar dari semuanya. Dia memperingatkan bahwa mungkin dia ada di suatu tempat di lantai 1 dan mereka harus menghentikannya sebelum lebih banyak orang mati. Protagonis kita tahu bahwa jika dia tidak menangani ini, dia akan menerima hukuman. Penting sekarang, para siswa lain sedang panik berhadapan langsung dengan binatang raksasa, matanya bersinar merah, seorang siswa mengangkat sebuah penghalang, tapi tahu itu tidak akan bertahan dan berteriak putus asa memanggil guru. Dengan serangan monster, seluruh penghalang sudah mulai retak. Dia mengumumkan bahwa baik kanselir maupun guru Konrad tidak ada di sini dan juga dia tidak bisa menggunakan berkat malaikat. Memerintahkan pendeta untuk mengangkat penghalang, tapi dia berkata itu mustahil, penghalang suci, bukan sesuatu yang bisa dibuat sembarangan. Selain itu, yang harus mereka lakukan adalah menunggu sedikit lagi, ya. Beberapa ksatria akan segera datang, ya. Beberapa siswa mungkin mati sementara itu, biarlah jika dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Tristan, dia tahu mereka bukan orang baik. Pria, kenapa mengkritik Nore yang malang seperti itu? Setidaknya anak kita datang dengan penuh gaya, menyatakan bahwa dia akan menangani semuanya. Semua bertanya-tanya siapa orang gila ini yang berlari langsung menuju binatang itu. Elnor terpesona oleh keberaniannya. Dia tidak ragu sedetik pun. Saat itu dia mengaktifkan 2 kemampuan yang diterimanya dari malaikat. Baik asketisme maupun perisai suci sekaligus, dia mendeteksi bahaya dan dilempar ke situasi hidup atau mati. Semua statistiknya langsung naik ke tingkat X. Pria penghalang bertanya apa yang sebenarnya dilakukan anak kita. Dia bilang dia sedang menunda waktu, tapi mereka perlu mengeluarkan siswa lain. Dengan asketisme aktif, semua statistiknya berubah menjadi pertahanan. Anak malang itu tidak bisa melukai apapun, tapi dia mengangkat penghalang. Suci tepat waktu untuk memblokir pukulan monster, para guru di sekitar langsung mengenali itu sebagai berkat suci. Dan binatang itu terus memukul, sementara anak kita tetap teguh dalam mode pertahanan total. Elnor hanya berdiri di sana terpaku, tidak mampu bertindak. Mungkin semakin jatuh cinta padanya. Anehnya seorang pria di belakang sedang melamun bahwa bahkan para pendeta kerajaan butuh bertahun-tahun pelatihan untuk menggunakan sesuatu seperti itu. Saudara, dia benar-benar menggunakannya sekarang. Kenapa kamu tidak mencatat saja? Dan kemudian secara aneh bangsawan itu berkata bahwa setelah semua yang terjadi dengan anak ini, dia bahkan tidak terkejut lagi. Melihatnya diserang, dia sadar bahwa dia sudah melampaui harapannya berkali-kali. Sekarang pendeta yang ceroboh akhirnya menyadari bahwa anak kita tidak hanya mengangkat penghalang biasa, tapi yang cukup kuat untuk menahan binatang itu. Tiba-tiba seseorang menyuruhnya diam. Itu Elia yang memukul kepalanya sambil berkata dia terlambat menyadarinya. Elnor bertanya, dia di mana? Dan Elia menjelaskan bahwa dia sedang menangani monster di ruang bawah tanah. Sayangnya monster ini lolos karena terlalu kuat, tapi sekarang dia ingin tahu bagaimana Daud bisa menggunakan berkat seperti itu. Sejauh yang dia tahu, mengaktifkan sesuatu seperti itu butuh 10 tahun pelatihan untuk menjadi pendeta tempur. Pernah bilang dia punya sesuatu penting untuk dipelajari di Departemen Teologi, kata-kata manis dari anak itu yang bilang kalau dia tidak melindunginya, dia akan mati. Terlihat dia semakin menyukai dia, karena sekarang matanya lebih bulat. Tidak setajam dan seintens sebelumnya, Elia berkomentar bahwa meskipun dia menggunakan berkat yang disimpan, ada batasan seberapa jauh dia bisa mengendalikannya dan menyebut bahwa Nore sangat beruntung. Nyonya, kita ingin tahu apa yang dibicarakan gadis gila ini. Dan tiba-tiba sang seniman memberi kita panel yang indah. Elia menjelaskan bahwa maksudnya adalah fakta bahwa Daud melakukan semua ini untuknya hanya dengan melihat ekspresi kesakitan di wajah anak itu dan cara dia sengaja terjun ke pertarungan melawan makhluk itu. Semua yang dia lakukan sejauh ini, tampaknya karena alasan itu, Elnor merasa dia sudah merasakan ini sejak awal. Dia melihat dirinya berdiri sendirian dalam kegelapan dengan tangan terlipat ketika tiba-tiba cahaya mendekat. Aku tidak tahu apa yang seharusnya diwakili cahaya itu, tapi aku tahu itu terlihat keren saat dia membersihkan pedangnya. Berpikir bahwa anak ini benar-benar berbeda. Binatang itu terus memukul penghalang dan para guru ini, para penonton tidak berguna, itu tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya dia turun tangan lagi dan memberikan pukulan keras di kepala monster itu. Bukan untuk menyombong, tapi sial, dia berdiri di sana menangis di bawah hujan, gadis malang tapi tetap terlihat spektakuler. Dan dalam pertarungan berhasil memberikan pukulan bersih di bagian belakang kepala makhluk itu, membuat percikan api terbang keluar. Pria itu, benturan membuat binatang itu langsung menabrak dinding,
Daud tampak benar-benar terkejut dan segera makhluk itu bangkit lagi dan menyerang ke utara, melihatnya bersiap. Dia tahu ini adalah teknik pedang sejati dari Tristan. Gadis itu melepaskan rentetan tusukan secepat senapan mesin. Menembak langsung ke dada binatang itu, masih terlihat anggun dan tenang, dia terus menyerang. Tanpa henti sementara makhluk itu meringkuk kesakitan sampai akhirnya pedangnya mendekati leher dan melakukan tramontana. Binatang itu terlempar ke udara sekali lagi, tidak mungkin dia masih hidup kali ini. Pria kita menyadari bahwa kekuatan yang dia gunakan benar-benar berbeda dari yang dia tiru, ada sesuatu yang salah, dia bahkan tidak seharusnya terlibat dalam kejadian ini, cerita aslinya tidak berkembang seperti ini. Dengan itu misi resmi selesai, dan karena tidak ada yang mati, itu sukses sempurna. Sistem bahkan memberitahunya bahwa para ksatria akan tiba dalam 30 detik. Sebenarnya semua guru yang senang bereksperimen dengan monster hidup juga mendukung Tristan dan fakta bahwa Nor terlibat menunjukkan jelas bahwa keluarganya bertanggung jawab atas ini. Biasanya dia bukan orang yang terlibat dalam politik. Jadi kenapa dia memutuskan untuk campur tangan sekarang? Sementara itu para siswa melarikan diri dengan panik dengan api dan kekacauan di mana-mana. Sementara Elnor yang mengesankan hanya berdiri di sana menatapnya. Hei, kamu baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata akhirnya selesai. Tapi kemudian dari dalam api, monster yang sangat cacat bangkit lagi. Daud berteriak agar dia menjaga punggungnya dan saat dia berbalik, pria itu teleport tepat waktu untuk melindunginya. Sial, binatang itu hampir hanya tulang belulang sekarang tapi masih berhasil menangkapnya. Tampaknya pria itu sudah kelelahan setelah memblokir serangan itu. Matanya tertutup. Beberapa saat kemudian dia terbangun di tempat tidur dan langsung bertanya tentang monster itu. Seorang wanita dengan monokel mengatakan agar dia tenang. Makhluk itu sudah dibasmi dan dia tidak baik-baik saja. Wanita itu adalah kanselir penyerang. Dia menutup bukunya dan bertanya, apakah dia terkejut karena dia datang mengunjunginya? Lalu dia menjelaskan bahwa dia hanya menunggu waktu yang tepat karena belum punya kesempatan untuk mengenalnya dengan benar setelah duel pemula. Protagonis kita tahu bahwa wanita ini adalah seorang abadi yang telah hidup ribuan tahun. Jadi apa yang dia lakukan di sini sudah dia gugup kalau dia akan menyebutkan berkat malaikat, tapi dia bilang dia di sini untuk memberi kabar buruk dan kabar yang lebih buruk. Dia meminta untuk mendengar kabar buruk dulu, menyisakan yang terburuk untuk nanti. Lalu dia bilang dia menerima lebih banyak perhatian daripada siswa lain yang pernah dia lihat. Tampaknya setiap insiden besar selalu menempatkannya tepat di pusatnya. Dan karena itu dengan pengalamannya dia tahu bahwa keadaan hanya akan memburuk baginya. Kabar lain adalah dia sekarang ingin tahu seberapa banyak dia mengerti tentang masa depan iblis. Tampaknya pria kita tidak bereaksi banyak dan dia hanya berkomentar. Betapa menariknya dia tidak menunjukkan emosi saat menyebutkannya. Daud lalu berkata bahwa dia tidak akan mengungkapkan seberapa banyak yang dia tahu. Sampai dia mengerti apa niatnya, dia bertanya apa maksudnya. Dan dia menyebutkan fakta bahwa dia belum ditugaskan ke kelas manapun. Tapi dia hanya melangkah lebih dekat dan berkata bahwa dia tahu dia pasti frustrasi dengan situasi itu. Namun berkat semua kekacauan yang dia sebabkan, dia terpaksa menangani hasilnya dengan sangat hati-hati. Dia harus tahu bahwa masyarakat saat ini cukup tidak stabil. 3 kekuatan yang mengendalikannya. Semuanya tidak sedamai dulu, dan semua pihak melakukan yang mereka bisa untuk merekrut individu kuat. Daud berkomentar bahwa dia sadar akan persaingan antara 3 faksi itu. Itu adalah 3 kekuatan dalam struktur segitiga itu dengan akademi mengelilingi apa yang ada di tengah yang dibangun untuk seluruh perang antara surga dan neraka. Dan jelas, ketiga faksi ini berkonflik karena masing-masing ingin menjadi yang terkuat. Atalante mengonfirmasi bahwa dia benar, segitiga itu tidak stabil. Meskipun beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mereka adalah tetangga yang damai saat ini, di balik fasad perdamaian ini, ada persaingan yang sangat kejam untuk menentukan siapa yang akan naik ke puncak. Tentu saja sebagian besar siswa tidak tertarik atau tidak menyadari hal ini. Tetapi persaingan inilah yang terus menyebabkan semua insiden dan kerusuhan di 3 wilayah tersebut. Dao berkomentar bahwa dia yakin semua kekacauan yang terjadi sejauh ini telah menarik perhatian lebih banyak lagi. Jika mereka belum berbuat apa-apa, berarti ada seseorang yang memblokir informasi agar tidak keluar dari tempat ini. Atalante terkesan bahwa dia sudah tahu semua ini dan pria kita mengerti bahwa dia takut seseorang akan mencoba menculiknya dan menggunakannya di salah satu kekaisaran lain ini. Dia bertanya apakah itu kekhawatirannya dan dia mengonfirmasi bagaimanapun jika dia tertangkap dunia akan berakhir. Anehnya tiba-tiba dia mendapat penglihatan, sebuah ilusi tentang semuanya yang hancur, lalu dia memegang selembar kertas dan bertanya apakah dia mengenali segel itu. Dao langsung mengenalinya, itu adalah segel para penyuci. Atalante semakin terkejut, pria ini sudah tahu semuanya. Para penyuci
adalah organisasi rahasia yang menyembah iblis dan beroperasi dari bayang-bayang. Tujuan mereka satu-satunya adalah membawa kembali iblis-iblis ini dari neraka dan menghancurkan dunia. Baik upaya pembunuhan terhadap Elnor maupun kekacauan yang terjadi di akademi adalah karya mereka, dan saat ini tampaknya mereka sedang berusaha menghilangkan keluarga Tristan secara aktif, dan tentu saja tidak ada jaminan mereka tidak akan mencoba lagi. Daud ingin tahu mengapa dia memberitahunya semua ini, tapi Atalante hanya menjawab bahwa sayangnya dia tidak bisa menjelaskannya. Namun dia menyerahkan sesuatu, sebuah kunci antar dimensi atau objek. Dia pasti sudah tahu untuk apa itu. Dia berjanji akan mengamati kemajuannya dengan seksama. Jika dia suka apa yang dibawanya, mungkin dia akan memberinya hadiah lebih banyak. Namun dia memperingatkan bahwa percakapan ini jelas harus tetap rahasia, dan akhirnya pria kita membeku sejenak. Bagaimana mungkin wanita ini tahu semuanya, tapi dia hanya mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Penting, dan sekali lagi dia mengatakan bahwa jika keadaan tidak tetap sama dunia akan berakhir. Pria kita bertanya-tanya mengapa dunia ditakdirkan berakhir, tidak peduli apa, tapi Atalante hanya mengatakan itu salahnya. Karena terlibat dalam semua ini, dia tidak bisa mengatakan mengapa, tapi rencana akhir. Bergantung pada ketiganya untuk berhasil. Beberapa saat kemudian dia pergi dan dia hanya menatap kunci dimensi itu. Ada yang salah. Saat itulah Conrad muncul mengatakan bahwa akhirnya dia menemukannya. Yang sudah tidak sabar ingin berbicara, pria kita cepat-cepat menyembunyikan kunci dan bertanya, kenapa? Guru menjelaskan bahwa meskipun belum ditugaskan ke kelas tertentu, dia tetap harus menghadiri pelajaran. Dia mengeluarkan sebuah surat dan mengatakan bahwa di dalamnya ada penugasan mulai besok. Saat dia melirik nama-nama itu ekspresinya berubah, jelas dia akan dekat dengan Elnor, dan juga dengan Elia tercinta kita. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bahwa akhir dunia semakin dekat. Beberapa saat kemudian di ruang latihan seseorang berkata, itulah sebabnya pedang dianggap senjata terbaik untuk sebagian besar situasi. Guru terus-menerus membahas teori pedang sampai seseorang menginterupsi. Itu Elnor bertanya, apakah dia terlalu fokus pada teori? Dia tidak percaya jenis informasi ini benar-benar berguna dalam pertempuran. Jelas guru itu terdiam, benar-benar kalah oleh muridnya sendiri. Pria malang itu baru saja menggambar pedang di udara. Dan sekarang hanya berdiri seperti orang bodoh, dan para siswa mulai berkata bahwa sekarang ini cukup hanya dengan menerima panah di kepala atau terkena ledakan sihir untuk mati seperti orang bodoh sampai Elia ikut campur. Mengatakan bahwa dia masih percaya guru itu benar. Selama pendekar pedang itu terampil, dia bisa menghindari sihir atau menangkis serangan panah. Utara setuju mengatakan bahwa jika kekurangan medan terlalu besar, pendekar pedang tidak punya kesempatan sama sekali. Keduanya mulai berdebat, sementara anak laki-laki kita terjebak di tengah. Dan Elnor menjawab bahwa sebagai ketua OSIS, dia harus memastikan para siswa menerima informasi yang tepat. Mereka terus berdebat tentang teori versus praktik, sementara anak laki-laki kita hanya duduk di sana bertanya-tanya apakah mereka bisa melanjutkan pelajaran. Sekarang sudah jelas, anak ini berada tepat di tengah-tengah keduanya, dan yang terburuk karena itu semua di kelas menatapnya, tapi itu tak terhindarkan. Mengingat dia duduk di antara pejuang masa depan dan ketua OSIS saat ini, tingkat kasih sayang Elnor sudah naik ke level 1 yang memungkinkannya mengklaim hadiah sekarang penguasaannya atas teknik pedang Tristan. Meningkat menjadi 58%, dia juga belajar teknik pernapasan dalam dari pemburu iblis yang meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ini menarik karena sempurna untuk bertarung, sementara Elia hanya menatapnya dengan tajam, atau mungkin bukan padanya tapi pada Elnor yang bertindak dengan sikap acuh tak acuh. Sementara keduanya terus berdebat, anak laki-laki kita hanya berpikir sekarang masuk akal. Mengapa wanita ini menjadi sangat kuat ketika berubah menjadi iblis? Selain itu Elia, dia mendapatkan kemampuan aturan kejahatan. Ini aktif saat mempengaruhi individu berhati baik dan mereka terpaksa menerima permintaan darinya. Sistem juga memperingatkan bahwa dia harus menjaga teman-temannya, memberikan hadiah yang lebih baik karena lebih sulit, dan jika dia berhasil mengubah orang baik menjadi jahat, hadiahnya jauh lebih besar. Anak laki-laki kita bingung karena sistem tampaknya ingin dia mengubah semua orang menjadi orang jahat. Beberapa waktu kemudian di dalam hutan yang dalam saatnya pelatihan bertahan hidup, Conrad menjelaskan bahwa ujiannya sederhana. Mereka harus masuk ke hutan dan membawa sesuatu yang mereka kira akan disukai olehnya. Mereka punya waktu maksimal 10 menit. Poin. Seseorang bertanya bagaimana poin akan dihitung, tapi Rad hanya mengatakan itu sesuatu yang harus mereka putuskan sendiri. Ketua kelas akan membantu mereka menilai barang-barang dan mengucapkan semoga beruntung. Jelas semua berpikir ini terlalu samar, sementara Elia marah harus dinilai olehnya. Melihat sistemnya, anak laki-laki kita bertanya-tanya bagaimana dia harus mengubah orang baik menjadi jahat. Saat itu, Elia yang terlihat begitu mengesankan, seperti biasa bertanya pada
Daud, apakah dia ingin bekerja dengannya hari ini? Dia berkata sebaiknya fokus pada teman-temannya sendiri. Tapi dia bersikeras bahwa dia adalah teman. Tapi yang sebenarnya dipikirkan anak laki-laki kita adalah wanita gila ini harus tetap bersama kelompok protagonis, mereka yang seharusnya mengalahkan iblis masa depan. Protagonis itu sendiri menatapnya dengan tajam. Elia mengajaknya bergabung dengan kelompok, tapi dia menolak. Dia tahu dia hanya akan berakhir menjadi orang tidak penting di antara mereka. Dia terlihat manis, ingin tahu apa yang terjadi. Dan dia hanya berkata tidak ada, hanya saja mereka tidak terlalu dekat. Itu membuatnya benar-benar terkejut dan tampak sedikit terpukul. Berbalik dia berkata, sayang sekali, tapi tidak apa-apa. Bahkan biarawati mendengarnya dan tampak hancur. Anak laki-laki kita takut, terlalu keras, tapi dia tidak bisa terlalu dekat dengannya. Saat itulah seseorang mendekat, memanggilnya dengan nama lengkap Daud Campbell, seorang anak laki-laki pirang dengan tangan di dagu. Ingin tahu apa hubungan dia dengan kandidat pahlawan, anak laki-laki kita mengenal orang ini. Dia Talion Arman. Petarung kedua paling terampil setelah Elia. Dan seperti biasa dengan ekspresi santai dia menjawab bahwa mereka baru saja bertemu, tidak lebih. Saat itu aturan kejahatan aktif, sistem memberitahu bahwa individu berhati baik marah karena pengaruhnya. Talion terus menyebut, hasil duel menyebut Daud aneh, tapi anak laki-laki kita sebenarnya senang. Akhirnya mulai mengerti bagaimana cara mengubah orang baik menjadi jahat. Talion terus menekannya, menuntut agar dia mengakui bahwa duel itu palsu dan tahu bahwa pria ini akan menjadi wakil kepala. Di masa depan, protagonis kita yakin bahwa dia adalah target sempurna untuk kemampuan ini, jadi dia mendekat dan mengatakan bahwa duel itu tidak palsu, tapi sepertinya Talion tidak bisa menerima hasilnya. Mungkin karena melihat tujuannya hancur. Dengan satu serangan, dia menyadari perbedaan level antara mereka. Dia mengatakan semua ini dan Elia yang berada di dekatnya mendengar semuanya. Dengan jelas kesal, Talion mengatupkan giginya dan mengusulkan taruhan. Mereka harus melihat siapa yang mendapatkan skor lebih baik dalam ujian hari ini. Daud berpikir dalam hati ini sempurna. Sementara itu seseorang memanggil Elnore. Itu Red yang mengingatkan bahwa dia meminta bantuan untuk menilai ujian, tapi dia tampaknya tidak menganggapnya serius. Dia hanya menjawab bahwa itu karena anak itu pantas mendapatkannya. Lalu berkata, jika dia tidak percaya kriterianya, dia harus tetap dekat dengannya untuk memastikan bahwa dia benar-benar pantas mendapatkannya, tapi Conrad meletakkan tangan di bahunya memperingatkan bahwa dia sudah menyadari dia selalu ingin berada dekat dengannya. Elnor cepat-cepat membantah mengatakan itu tidak benar. Satu-satunya hal yang tidak dia inginkan adalah dia sendirian dengan Elia. Dia meminta izin pada Conrad untuk mengikuti Daud, tapi dia memperingatkan bahwa jika dia tidak menganggapnya serius, dalam pertunjukan yang mengesankan, Elia menendang monster ke kanan dan kiri. Pria berambut merah yang menggunakan kapak bertanya di mana mereka bisa menemukan makhluk yang lebih kuat. Pria pirang menyarankan mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa permata saja. Mereka tidak ingin mendapatkan skor buruk dan penyihir setuju mengatakan bahwa untuk saat ini itu adalah strategi terbaik. Tapi tiba-tiba lingkaran ungu aneh mulai terbentuk di tengah dada Elia. Ekspresinya mulai berubah saat membantai monster. Pendeta wanita tampaknya bisa merasakan emosi meskipun tidak terlihat. Dia tahu bahwa saat ini Elia sedang merasakan kemarahan, jadi dia mendekati temannya dan bertanya bagaimana perasaannya akhir-akhir ini. Elia berbalik kepadanya dengan senyum, dipaksakan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Pendeta wanita bersikeras mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang mengganggunya, dia harus mengatakannya saja. Tapi Elia berbalik dan berkata agar dia melupakan masalah itu, bahwa dia sudah bilang baik-baik saja. Meskipun begitu pendeta wanita tetap bersikeras mengatakan bahwa jika ada yang salah, dia harus membicarakannya. Dia tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Elia menghela napas, duduk di bawah pohon, menarik napas dalam-dalam, dan mengakui sepertinya jelas. Kurasa memang tidak bisa berbohong pada Trisha. Temannya duduk di sampingnya dan berkomentar bahwa sepertinya dia kesal karena Doug Campbell terus mencoba menjaga jarak meskipun dia hanya ingin menjadi temannya. Elia mengakui itu dan merasa aneh karena dia dan Daud baru-baru ini melewati banyak hal bersama. Meskipun begitu dia masih terlihat ingin menjaga jarak antara mereka. Trisha berkomentar bahwa mungkin itu bukan niat sebenarnya. Elia langsung ingin tahu, maksudnya Trisha menjelaskan bahwa Daud berasal dari tempat kecil dan tidak dikenal. Jika orang melihat dia berasosiasi dengan kandidat pahlawan, mereka mungkin akan menghakiminya. Elia bertanya apakah dia menyiratkan bahwa semua yang dilakukan Daud adalah karena dia menginginkan yang terbaik untuknya. Temannya berkata iya, dia yakin bahwa dia hanya menjaga jarak untuk memperbaiki.
reputasinya, dan mendapatkan hak untuk berada di sisinya, dia yakin bahwa dia melihatnya sebagai teman baik. Pria kita benar-benar tidak bisa kehilangan seorang wanita. Bahkan ketika dia melakukannya, orang-orang memastikan untuk mengembalikannya. Saat itu pria sialan beruntung berlari secepat mungkin melalui hutan. Masalahnya adalah bakat yang dia curi sebelumnya sudah mencapai batasnya, dan ketahanannya mulai habis. Sistem memberitahunya bahwa dia sedang mempengaruhi seseorang dan mendapatkan lebih banyak poin. Itu karena Talion mengejarnya dengan putus asa, dan sekarang pria kita menerima perintah lain karena kebencian murni yang dia timbulkan pada pria itu. Bahkan dia berteriak akan membunuhnya dan memanggangnya di tiang. Daud hampir tertusuk tombak di punggung saat Talion melepaskan rentetan tusukan. Dia berteriak agar berhenti lari seperti pengecut dan bertarung. Sebagai pria sejati, Daud hanya memintanya untuk menunggu sebentar saat Talion berhenti. Dia bertanya mengapa mereka tidak membagi hadiah secara adil 50-50, tapi tepat saat Talion berteriak marah. Pria kita meledakkan sebuah pohon dan melesat keluar. Saat itu aturan jahat masih berlaku. Talion dengan darah seorang pejuang menyiapkan tombaknya dan mengarahkannya langsung ke protagonis kita, tapi di tengah jalan sebuah pedang mencegatnya. Memotong tombak itu dengan bersih menjadi dua. Mereka berdua terpaku kaget saat Eli muncul, memancarkan kepercayaan diri murni, langsung memerintahkan Talion untuk melepaskan tangan dari temannya. Sekarang keberuntungan protagonis sudah habis, dia mengulangi perintahnya, dan Talion yang masih bingung bertanya apa yang terjadi dengan Elia. Ini pertama kalinya mereka bertemu sejak hari ketika monster itu kabur, tapi saat dia maju, meletakkan pedangnya di lehernya, dia mengoreksi itu pertama kalinya mereka bertemu sejak hari dia kalah darinya. Daud hanya bertanya dari mana si gadis gila ini datang dan mengapa dia begitu marah. Talion masih tersenyum sombong, mengatakan bahwa dia benar-benar merindukannya dan senang melihatnya lagi. Tapi Elia hanya ingin tahu mengapa dia menyerang Daud. Si bodoh mencoba berbohong, tapi dia dengan mudah menjatuhkannya hingga terhempas ke tanah seperti karung sampah. Lalu kembali meletakkan pedangnya di tenggorokannya, mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengar alasan Talion yang masih bingung, menuntut tahu mengapa dia membelanya jika dia sangat terampil. Tapi gadis itu hanya menjawab bahwa dia tidak berhak mencampuri orang-orang yang dia putuskan untuk bergaul. Talion mengejek, mengatakan bahwa dia tidak suka orang yang menganggap diri mereka lebih baik dari yang lain. Agak ironis bukan? Munafik Elia menjawab bahwa dia yakin Daud tidak akan pernah bertindak seperti itu. Pria kita berdiri di sana benar-benar bingung mengapa dia begitu bertekad untuk melindunginya. Lalu dia diperingatkan bahwa jika terus mengusik Daud, nyawanya bisa dalam bahaya. Talion menyadari bahwa jika dia menerima pukulan itu sebelumnya, dia pasti sudah mati. Jadi melihat bahwa Daud bukan penipu, akhirnya dia berlutut dan meminta maaf, bersumpah tidak akan mendekatinya tanpa izin. Dia menyarungkan pedangnya dan berkata bahwa dengan begitu mereka bisa akur. Dia pergi meninggalkan protagonis kita masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Dia tidak sepenuhnya mengerti mengapa dia bereaksi seperti itu. Tapi mungkin mereka masih teman. Setelah semua cukup tentang ini, dia harus pergi mendapatkan nilainya. Saat kembali, dia bertemu dengan Trisha yang mengatakan bahwa mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Dia berkomentar bahwa dia salah satu teman Elia dan mengatakan bahwa dia ingat gadis itu berkata dia punya sesuatu untuk ditanyakan dan dia sudah tahu. Ini berarti masa lalu sih agak canggung, tersandung kata-katanya saat mencoba mengatakan sesuatu, tapi pria kita hanya memotongnya dengan isyarat. Trisha mengatakan bahwa dia harus mendapatkan nilainya dulu. Namun, Trisha merasa sikap Elia aneh. Biasanya dia akan mencoba bicara dengan Talion, tapi kali ini langsung menghunus pedangnya. Saat itu Trisha sadar Daud adalah masalah dan protagonis kita punya masalah. Saat tiba untuk berbicara dengan Conrad, sebuah pertengkaran besar sudah meletus. Tampaknya sang profesor harus berusaha keras agar ketua OSIS tidak mengejar protagonis kita. Dia bersikeras akan melakukannya. Apapun yang terjadi, jadi Conrad berkata dia bisa melakukannya jika mengalahkannya dulu, dan begitulah dia berakhir di tanah kelelahan. Dia berkata seharusnya dia sudah bangun sambil berkomentar bahwa dia sudah banyak kemajuan dengan kecepatan. Ini dia akan segera mengalahkannya. Daud yang sama sekali tidak tertarik hanya mengatakan bahwa dia di sini untuk mendapatkan nilainya dan pergi dengan Red. Hampir lupa ujian, dia bertanya apa yang dia bawa. Pria kita minta maaf karena terlambat, tapi mengatakan bahwa dia menemukan bahan terbaik yang mungkin. Dia menunjukkan sebuah kantong penuh permata langka dan profesor memujinya, mengatakan bahwa dia mendapat peringkat pertama. Lihat apakah dia pasti akan menyukai semua ini sekarang. Setelah misinya selesai, dia pikir dia harus pergi berbicara dengan Nor. Karena dia mulai marah, tapi sebelum dia bisa melakukannya, Trisha muncul bertanya apakah sudah selesai. Profesor pergi dan Trisha tiba-tiba berteriak memerintahkannya untuk mengurus Elia. Tapi pada saat yang sama, jangan terlalu dekat, karena tampaknya setiap kali Elia dekat dengan seorang pria, dia mulai bertingkah aneh.
Jelas itu tidak masuk akal baginya. Jadi dia hanya menjawab, baiklah. Melambaikan tangan dia pamit dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Trisa tetap di belakang berpikir dia sebaiknya. Bertindak seperti itu jika ingin keluar dari ini dengan selamat sementara menyembuhkan. Elnor dia merenungkan sesuatu yang sudah dia tahu Elia. Mungkin terlihat tenang, tapi lebih baik tidak mendorongnya terlalu jauh beberapa waktu. Kemudian di departemen sihir, Percy bertanya apakah akhirnya dia berencana menggunakan jasa yang diterimanya. Dia bilang iya dia di sini untuk meminta sesuatu kepada Dewi Sihir. Percy hanya bilang supaya berhenti mengganggunya dan memperingatkan bahwa dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang terlalu rumit. Dia menjawab bukan berarti dia satu-satunya yang harus bekerja untuk mewujudkannya, tapi dia langsung menjawab bahwa tidak ada yang harus melakukan apapun. Jika saja dia tidak menggunakan jasa terkutuk itu, anak kita menyadari semua orang di ruangan itu sedang menatapnya. Tapi sayangnya dia harus bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Dia menghela napas berkata, karena janji dia akan melakukannya juga jadi apa yang dia inginkan. Dia menelan ludah salah satu hadiah yang diterima dari Elia. Dengan nilai 500 poin adalah benih jahat itu bisa ditukar dengan kemampuan khusus di toko. Saat ini dia memiliki tanda negatif pada Elia yang berarti dia bisa menggunakan aturan jahat memaksanya melakukan apapun yang dia mau. Hal yang sama berlaku untuk Talion karena dia juga memiliki satu kemampuan ini bersama dengan semua yang telah dia kumpulkan akan sempurna untuk membantu dalam pertarungan berikutnya. Masalahnya sekarang dia butuh meriam-meriam yang cukup kuat untuk meledakkan akademi. Jelas, Percy hanya bertanya, apakah dia sudah gila, dia mengulangi permintaannya, dan dia hanya menatapnya seolah dia gila. Dia bilang membangun sesuatu seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu sulit, masalahnya adalah bagaimana dia berencana menggunakannya tepatnya, tapi dia memotongnya. Mengatakan kontrak menetapkan bahwa dia harus mengabulkan keinginan apapun yang dianggap biasa meriam, bukan hal yang tidak biasa jadi dia harus melakukannya, tapi Percy menjawab membuat senjata yang mampu menghancurkan seluruh akademi adalah segala sesuatu kecuali biasa. Tapi anak kita bersikeras, dia tidak akan menggunakannya untuk menyakiti siapapun, hanya ada sesuatu yang perlu dia kendalikan. Sebelum lepas kendali jelas, dia menjawab itu malah lebih mengkhawatirkan, tapi menghela napas dan setuju. Mengatakan dia percaya bahwa dia punya alasan karena dia sudah membantu dengan situasi monster, dia akan memberikan sedikit kepercayaan. Dan akan membangun meriam yang dia minta lalu hampir pada dirinya sendiri bergumam bahwa dia masih tidak percaya. Kanselir percaya begitu banyak pada pria ini, pria yang pada dasarnya sudah membentuk arena, bahkan mulai berpikir bahwa dia benar-benar akan menyelamatkan dunia. Dia bertanya apa maksudnya dengan arena itu, dan dia membeku menyadari bahwa dia mengatakannya dengan suara keras, bukan hanya dalam pikirannya, dia tetap di sana terlihat tidak nyaman dan memerah. Sementara dia bilang tenang, dia punya satu permintaan lagi, dia bertanya apa itu. Dan saat itulah dia ingat, dia bisa memilih sebuah objek dari gudang Vision itu adalah hadiah karena memecahkan rekor beberapa waktu kemudian berjalan di lorong. Sekarang dia punya izin untuk meriam, dia butuh bahan yang tepat berkat kartu. Pria itu tidak persis seperti di foto berdarah itu ya. Bajingan ini pasti penjahat berikutnya. Pria itu tersenyum mengatakan dia tidak pernah membayangkan bertemu dengannya di sini. Betapa kebetulan dia memperkenalkan diri sebagai Galder Riverback, mengelola pusat amal yang dikenal sebagai rumah pemurnian. Namun bagi Daud ini tidak lucu karena dia tahu itu hanya kedok untuk pencucian uang. Bajingan ini adalah bos bab ini. Dikenal sebagai pemimpin api, menyala pria itu berkomentar bahwa dia sudah banyak mendengar tentang orang yang telah dia saksikan membunuh monster. Selalu tampak dekat dengan Elnor itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa dengan kemampuan normal. Seorang pemuda yang benar-benar mengesankan, dia menyerahkan kartu kepada Daud, mengatakan setiap kali dia bertemu dengan siswa luar biasa, seperti dia menantikan untuk melihat apa yang dia berikan untuk masa depan. Dia ingin sekali makan malam dengan anak itu dan bertanya apakah dia bebas. Tidak mungkin bro, dia sudah punya banyak wanita mengantri untuk mengajaknya makan malam. Tapi anak kita ini tanpa ampun, dia hanya bilang bahwa pembicaraan ini sudah lebih dari cukup. Sekali lagi Daud menyadari bahwa cerita aslinya sedang berubah. Pria ini seharusnya mendekati dia dan saudaranya, tapi sekarang dia mencoba mendekatinya. Sistem mengenalinya sebagai tokoh utama itu tidak masuk akal, mengingat bagaimana seharusnya cerita dunia ini berjalan. Jadi dia hanya bilang pada pria itu bahwa dia bercanda dan akan memikirkan tentang makan malam itu. Dengan itu pria itu pergi sambil berkata bahwa mereka akan bertemu dalam 3 hari di mata senja. Daud menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lagi, tapi ini masih lebih baik daripada membiarkan pria ini mendekati Elia. Mata senja adalah restoran yang sangat mewah, dekat akademi. Kartu yang diberikan Galder bersinar sangat terang. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Bagaimanapun ini adalah acara dari cerita utama. Dan seperti biasa, sejak awal hanya ada 2 jawaban, ya atau tidak. Dan ketika menyangkut cerita utama, jawabannya selalu ya, karena jika
menyimpang dari cerita utama, dia akan mati, dia mulai memikirkan semua orang yang sudah dia temui sejauh ini dan situasi yang sudah dia alami, mencoba mencari jalan keluar terbaik dan menemukan cara menghadapinya. Setelah menganalisis semuanya, dia tahu bahwa mengalahkan sang penyuci mungkin tidak mustahil. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa dia memegang peran. Elia memutuskan untuk melupakan semua itu untuk sekarang dan hanya fokus pada apa yang perlu dia lakukan saat ini. Dengan itu dia mengetuk pintu seseorang, bertanya apakah dia ada di sana, dia siapa. Elnor di kamarnya untuk pertama kalinya. Gadis bermasalah ini tidak memakai seragamnya. Dia bertanya apa yang Daud lakukan di sana. Dan dia dengan cepat menenangkannya, bahkan tidak perlu keluar, dia hanya punya sesuatu untuk dibicarakan. Dia bilang teruskan, dan anak kita dengan wajah canggung membersihkan tenggorokannya dan bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu bebas dalam 3 hari untuk makan malam denganku? Sementara dia berpikir, gadis berkacamata di belakangnya mulai memarahinya karena tidak mengembalikan buku-bukunya, terus meminjam tapi hanya menumpuk debu. Gadis itu terus mengeluh sampai Elnor akhirnya menyuruhnya diam tepat. Setelah Daud bertanya, Elnor ingin tahu apakah hanya mereka berdua. Dia bilang iya, pembohong terang-terangan. Dia bertanya, di mana, dan tentu saja dia mengundangnya ke Mata Senja. Langsung saja kepala sekolah berkomentar bahwa itu tempat untuk makan malam romantis dan Elnor hanya bilang dia sudah tahu. Sekarang dia ingin tahu kenapa dia mengundangnya. Dia bilang akan menjelaskan saat mereka bertemu. Dan sesederhana itu, dia tersipu dan terlihat menggemaskan. Bab berikutnya dimulai di ladang bunga dengan seseorang memanggil Elia. Orang itu ingin tahu apa yang dia lakukan di sana, tapi dengan suara terputus-putus dia bilang jangan bicara padanya. Siapapun dia bilang akan minta maaf karena sudah melakukan itu padanya, tapi dia berbalik dan berteriak. Itu bohong. Ini lelucon apa mendorong seseorang dari gunung? Dia minta maaf bilang itu kecelakaan. Tapi dia bilang dia benar-benar harus berhenti memukul adik perempuannya, lalu dia memberikan sebuah paket kecil. Bilang satu-satunya yang dia inginkan adalah agar dia kuat dan cukup berkuasa untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mengambil roti itu dan bertanya apakah dia mencurinya, tapi dia cepat-cepat bilang tentu tidak. Dia hanya membeli sisa karena lebih murah. Lalu dia menyebutkan bahwa berkat pria itu dia mungkin akan dipromosikan jadi magang satria. Dia bertanya apa artinya itu, dan dia menjelaskan bahwa dia akan dikirim ke medan perang. Di sana dia akan mendapatkan pengalaman dunia nyata dan siapa tahu mungkin bahkan mendapatkan gelar penjaga. Dia mengejeknya bilang berhenti bermimpi tentang hal seperti itu. Seseorang yang memukul adik perempuannya tidak akan pernah bisa jadi penjaga. Dia menjawab bahwa hidup penuh misteri dan tidak pernah benar-benar tahu, tapi kemudian dia mengajukan pertanyaan yang jelas. Apakah dia tidak takut akan mati jika pergi ke medan perang? Dia bilang itu hanya akan terjadi kalau dia sial, tapi dia sangat terampil. Jadi dia pikir itu mustahil. Marah dia berteriak berharap dia sial dan mati. Karena semua yang dia lakukan adalah memukul adik perempuannya, belum lagi dia tidak pernah mendengarkan orang tuanya dan hanya peduli mengayunkan pedangnya itu, dia hanya tertawa dan bilang, ingatlah saat kamu jadi penjaga, aku akan selalu ada untuk melindungimu. Kembali ke masa sekarang, dia terbangun dengan seseorang mengetuk pintunya. Saat dia membukanya, itu anak kita berdiri di sana meminta maaf, menjelaskan bahwa karena dia dari desa, dia sebenarnya tidak terbiasa bagaimana segala sesuatunya berjalan di sini. Semua urusan bahwa mereka bukan teman adalah kebohongan, dan dia ingin meminta maaf. Bahkan dia membeli beberapa kue dari dapur dan membawanya untuknya karena memang sangat enak. Dia langsung merebutnya dari tangan dan berkata agar berhenti minta maaf karena itu aneh, apalagi mereka sudah teman. Lalu berbalik dan berkata akan tidur, tapi sebelum pergi dia minta tolong sedikit, ingin dia pergi ke suatu tempat bersamanya. Ini mendesak. Sekarang dia bertanya-tanya apakah pria ini gila. Sementara itu Elnore duduk di mejanya menandatangani dokumen. Mengesankan seperti biasa, sepertinya mereka sedang meninjau biaya bahan dan pendanaan klub. Gadis berkacamata berkomentar, yang tersisa hanyalah memeriksa siswa pindahan baru. Sepertinya salah satu siswa baru berasal dari aliansi suku tapi kehilangan posisinya. Dia adalah putri salah satu pemimpin tempat itu, yang pada dasarnya berarti dia dan orang-orangnya sekarang diasingkan, namanya Lilu Garuda. Dan menilai dari tendangan lutut yang menghancurkan itu, ya dia gadis dengan tato di paha pria, aku pasti takut. Dia hanya menjawab mungkin dia mengenalnya. Selain itu, semester depan akan datang seorang santa asli dari kerajaan suci. Elnor bertanya apakah dia akan datang sendirian dan temannya menjawab tentu tidak, pasti akan membawa beberapa pengiring. Saat itu, Presiden Dewan Siswa Cantik kita mulai berpikir, aneh seorang santa dan putri mantan pemimpin, suku datang bersamaan, begitu dekat satu sama lain, mengetuk meja yakin ada yang dibalik. Ini, temannya hanya bilang tempat ini selalu berantakan dan Elnor menghela napas mengakui kadang dia lupa. Dia minta maaf bilang dia agak stres akhir-akhir ini tapi akan segera tenang.
Di bawah sinar bulan, pria kita berbaring bilang dia tidak tahu sekolah punya jam resmi untuk observasi. Langit malam indah, dia sudah tepat di sampingnya bertanya, apakah mereka benar-benar harus melakukan ini sekarang juga? Si bodoh cuma bilang tunggu. Ini akan segera terjadi, tunggu. Mereka duduk di atas katapel, benar-benar akan diluncurkan. Meski tempat ini biasanya dibatasi untuk pengguna tingkat tinggi, dia punya izin khusus dari kanselir, lalu bilang ayo dan benar-benar mereka diluncurkan, dia bilang agar tetap fokus dan buka mata. Dengan itu mereka menabrak sebuah portal di langit saat dia mengaktifkan kartu antar dimensi. Ketika dia bilang buka mata, dia tiba-tiba teringat saudara laki-lakinya yang biasa bilang hal serupa, kasihan pria kita. Ya, dia memperingatkan ini bisa agak berbahaya karena dia belum memberi like di video ini untuk membantu pembuat konten terus membuat konten luar biasa. Seperti ini, semoga suka. Dan sampai video berikutnya, saudara, jaga diri kalian.